Dia pikir dia ratu karena mengaku istri suamiku. Saat dia menyiramku dengan anggur mahal, aku tidak marah. Aku hanya tersenyum dingin dan menelepon pemilik restoran yang sebenarnya, suamiku sendiri, untuk membereskan kekacauan yang dibuat istri barunya ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa mempersembahkan cerita menarik lainnya. Udara di dalam ruang rapat lantai 45 itu terasa jauh lebih dingin daripada suhu yang tertera di pengendali termostat. Bukan karena pendingin ruangan yang bekerja terlalu keras, melainkan karena keheningan yang aku ciptakan. Aku duduk di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu mahoni hitam mengkilap, menatap lurus ke arah direktur pemasaran yang baru saja menyelesaikan presentasinya dengan wajah pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia menunggu reaksiku, begitu juga 10 orang anggota dewan direksi lainnya yang menahan napas. Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu bahwa di gedung ini, di perusahaan induk yang membawahi puluhan restoran mewah dan properti komersial ini, akulah hukum yang berlaku. Aku tidak langsung bicara. Aku membiarkan keheningan itu menggantung, mencekik rasa percaya diri mereka perlahan-lahan. Tanganku yang terawat rapi, tanpa cincin kawin yang mencolok, membalik halaman proposal yang baru saja dibagikan. Aku membaca setiap baris, setiap angka, dan setiap asumsi bodoh yang tertulis di sana dengan kecepatan yang membuat mereka gelisah. Mataku berhenti pada halaman 12, bagian estimasi pengembalian modal. Sebuah lelucon. Dengan gerakan lambat namun tegas, aku menutup map tebal itu. Suaranya bergema cukup keras di ruangan yang sunyi itu. Aku menatap pria malang itu tepat di matanya. Aku tidak perlu berteriak. Orang yang memegang kendali tidak pernah perlu meninggikan suara. Saya bertanya padanya apakah dia benar-benar lulusan sekolah bisnis terkemuka atau dia memalsukan ijazahnya. Karena angka yang dia sajikan adalah penghinaan terhadap inteligensi kami semua. Saya menjelaskan dengan rinci, tanpa melihat catatan, bahwa proyeksi pertumbuhan 5% yang dia janjikan di kuartal kedua mustahil tercapai dengan kondisi pasar saat ini, kecuali dia berniat melakukan pencucian uang. Saya membedah argumennya satu persatu, meruntuhkan pondasi presentasi yang mungkin dia persiapkan berminggu-minggu hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Tidak ada emosi dalam suaraku, hanya fakta yang tajam dan menyakitkan. Pria itu tergagap, mencoba mencari pembelaan, tetapi aku mengangkat satu jari, memberinya isyarat untuk berhenti. Aku katakan padanya untuk keluar, merevisi semuanya malam ini juga, atau surat pengunduran dirinya yang akan aku terima besok pagi di mejaku. Dia mengangguk cepat, membereskan barang-barangnya dengan tangan gemetar, dan bergegas keluar ruangan seolah dikejar hantu. Anggota direksi lainnya menunduk, pura-pura sibuk dengan pena atau tablet mereka, takut menjadi sasaran berikutnya. Rapat selesai. Aku berdiri, merapikan blazer hitamku yang berpotongan sempurna, dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Sekretaris pribadiku, seorang wanita parubaya yang efisien bernama Rina, sudah menunggu di luar dengan tablet berisi jadwal harianku. Dia berjalan mengiringiku menuju ruanganku yang berada di sudut gedung, tempat di mana aku bisa melihat seluruh kota terhampar di bawah kakiku. Inilah duniaku. Dunia di mana emosi adalah kelemahan dan logika adalah raja. Sesampainya di ruangan, aku duduk di kursi kulitku yang nyaman. Di dinding sebelah kiri, tergantung sebuah lukisan abstrak raksasa yang harganya bisa membeli sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Di seberangnya, ada foto pernikahanku dengan suamiku. Dalam foto itu, kami tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia. Suamiku, dengan senyum menawannya yang bisa meluluhkan hati wanita manapun, dan aku yang tersenyum tipis di sebelahnya. Orang luar melihat foto itu sebagai simbol kesuksesan, penyatuan dua kekuatan besar. Tapi bagiku, itu hanyalah kontrak bisnis yang dibingkai dengan emas. Aku menghela napas panjang, memijat pelipisku yang sedikit berdenyut. Menjadi otak di balik kerajaan bisnis ini melelahkan, terutama ketika kau memiliki suami yang lebih berfungsi sebagai maskot daripada mitra kerja. Suamiku memang memiliki pesona. Dia pandai berbicara, pandai bergaul, dan wajahnya sangat menjual untuk majalah gaya hidup. Itulah sebabnya aku membiarkannya menjabat sebagai CEO. Dia yang tampil di depan kamera, dia yang memotong pita peresmian, dan dia yang menjabat tangan para investor. Tapi semua orang di lantai ini tahu, keputusan final ada di tanganku. Aku memegang 60% saham perusahaan. Secara teknis dan legal, aku adalah bos dari suamiku sendiri. Rina meletakkan tumpukan laporan bulanan dari berbagai cabang restoran kami di atas meja.
Aku menyuruhnya membuatkan kopi hitam tanpa gula sebelum dia pergi. Mataku mulai memindai laporan keuangan dari restoran unggulan kami, The Golden Spoon. Ini adalah restoran fine dining yang menjadi permata mahkota perusahaan kami, tempat di mana para pejabat dan selebritas menghabiskan uang mereka untuk porsi makanan kecil dengan harga selangit. Biasanya, laporannya selalu sempurna. Tapi hari ini, ada sesuatu yang menggangguku. Instingku sebagai pebisnis selama 20 tahun tidak pernah salah. Ada pola angka yang tidak wajar di kolom pengeluaran operasional. Ada lonjakan biaya yang signifikan di bagian entertainment dan bahan baku impor yang tidak sebanding dengan volume penjualan bulan ini. Aku mengambil kalkulator, menghitung ulang persentasenya. Selisihnya tidak besar bagi perusahaan seukuran kami, mungkin hanya seharga 1 atau 2 mobil mewah, tapi bagiku, 1 rupiah pun yang keluar tanpa pertanggungjawaban yang jelas adalah pencurian. Aku menelusuri rincian nota yang dilampirkan secara digital. Pembelian anggur vintage yang berlebihan. Pemesanan bunga mawar impor setiap 2 hari sekali. Biaya lembur untuk staf tertentu yang namanya baru muncul di daftar gaji 2 bulan lalu. Namanya Bella. Jabatan. Pelayan junior. Sejak kapan seorang pelayan junior mendapatkan uang lembur setara dengan gaji manajer lantai? Dan sejak kapan restoran perlu memesan bunga mawar impor khusus yang dikirim bukan ke alamat restoran, melainkan ke sebuah apartemen di pusat kota yang aku tahu persis itu adalah salah satu properti investasi suamiku? Senyum sinis terbentuk di bibirku. Jadi, ini dia, permainan lama yang dimainkan lagi. Aku dan suamiku memiliki perjanjian yang sangat spesifik. Kami menikah bukan karena cinta yang membara, melainkan karena ambisi yang sama. Seiring berjalannya waktu, ketika cinta, jika itu memang pernah ada, mulai memudar digantikan oleh rutinitas, kami membuat kesepakatan tak tertulis. Dia boleh memiliki kesenangannya sendiri. Dia boleh bermain dengan wanita-wanita muda yang terpesona oleh karismanya dan uangnya, asalkan dia mematuhi 2 aturan utama. Pertama, jangan pernah mempermalukanku di depan umum. Kedua, jangan pernah mengganggu bisnis atau keuangan perusahaan. Selama bertahun-tahun, dia cukup pintar menyembunyikan jejaknya. Dia tahu aku tidak peduli selama dia pulang ke rumah tepat waktu untuk acara-acara penting dan tidak membawa penyakit. Tapi kali ini, dia ceroboh. Dia mulai mencampur adukan kesenangan pribadinya dengan operasional bisnisku. Membiarkan simpanannya masuk ke dalam daftar gaji dengan bayaran tidak wajar dan menggunakan anggaran restoran untuk hadiah-hadiah romantis adalah pelanggaran berat terhadap perjanjian kami. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini soal penggelapan dana. Dan bagiku, menyentuh uang perusahaan adalah dosa yang jauh lebih besar daripada mengkhianati janji pernikahan. Aku menutup laporan itu dengan kasar. Kemarahan mulai menjalar di dadaku, bukan karena cemburu. Sama sekali bukan. Hatiku sudah terlalu beku untuk merasakan cemburu pada wanita-wanita bodoh yang silih berganti di kehidupan suamiku. Aku marah karena dia meremehkan kecerdasanku. Dia pikir aku tidak akan memeriksa sedetail itu? Dia pikir karena aku jarang turun ke restoran, aku tidak akan tahu apa yang terjadi di sana? Aku memutar kursi menghadap jendela kaca besar. Langit sore mulai berubah menjadi jingga. Kota ini tampak begitu sibuk dan kacau dari atas sini, sama seperti kehidupan rumah tanggaku. Aku mengambil ponselku, menimbang-nimbang apakah aku harus meneleponnya sekarang dan memaki kebodohannya. Tapi tidak, itu terlalu mudah. Itu tidak elegan. Jika aku langsung menegurnya, dia akan menyangkal, membuat 1000 alasan, dan menyembunyikan tikus kecilnya itu di tempat lain. Aku butuh strategi yang lebih baik. Aku perlu melihat sendiri seberapa parah kerusakan yang telah dia buat di restoran kebanggaanku itu. Aku perlu tahu siapa wanita bernama Bella ini dan seberapa besar pengaruhnya terhadap suamiku, hingga dia berani mengacaukan neraca keuanganku. Pikiranku melayang ke masa lalu. Saat aku pertama kali membangun bisnis ini dari nol. Aku bekerja 18 jam sehari, mengorbankan masa muda, mengorbankan waktu bersenang-senang, demi membangun kerajaan ini. Suamiku datang belakangan, membawa koneksi dan wajah tampan, tapi akulah yang meletakkan setiap batu bata pondasinya. Tidak ada seorang pun, baik itu suami atau pelacur kecilnya, yang akan kubiarkan merusak apa yang sudah kubangun dengan darah dan keringatku. Rina masuk membawa kopi. Aku menyesap cairan hitam pekat itu, membiarkan rasa pahitnya membangunkan seluruh indraku. Rencana mulai tersusun di kepalaku. Besok, aku tidak akan datang ke kantor. Besok, aku akan melakukan inspeksi mendadak.
Bukan sebagai pemilik saham mayoritas yang datang dengan mobil mewah dan pengawalan, tapi sebagai pelanggan biasa. Aku ingin melihat wajah asli dari pelayanan restoran itu tanpa topeng kepalsuan yang biasa mereka pasang saat tahu bos besar datang. Aku akan melihat sendiri, investasi, macam apa yang sedang dipelihara suamiku di sana. Dan jika terbukti wanita itu merugikan bisnisku, aku tidak hanya akan menyingkirkannya. Aku akan memastikan dia menyesal pernah berurusan dengan milikku. Aku kembali menatap foto pernikahan di dinding. Senyum suamiku terlihat semakin menyebalkan di mataku. Nikmatilah selagi bisa, sayang. Gumamku pelan pada foto itu. Karena sebentar lagi, kau akan belajar bahwa di papan catur ini, ratu adalah bidak yang paling mematikan, dan kau hanyalah raja yang langkahnya terbatas. Aku membereskan meja kerjaku. Hari ini cukup sampai di sini. Aku harus pulang, beristirahat, dan mempersiapkan diri untuk pertunjukan besok. Karena besok, ratu akan turun dari tahtanya untuk membersihkan sampah. Mobil sedan hitamku meluncur mulus memasuki gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, membelah halaman luas yang ditata dengan presisi militer. Tidak ada rumput liar yang berani tumbuh sembarangan di tamanku. Sama seperti tidak ada kesalahan yang mentoleransi di dalam hidupku. Sopir pribadiku membukakan pintu, dan aku melangkah keluar, disambut oleh udara malam yang sejuk namun sepi. Rumah kami adalah sebuah mansion bergaya modern minimalis, didominasi oleh beton ekspos, kaca, dan elemen baja. Indah, megah, dan sangat mahal, tetapi tidak memiliki kehangatan sama sekali. Ini bukan rumah. Ini adalah museum tempat dua orang asing tinggal bersama di bawah satu atap. Aku melangkah masuk ke foyer yang luas. Lantai marmer memantulkan bayanganku. Seorang asisten rumah tangga bergegas menyambutku, mengambil tas kerjaku dan menawarkan minuman. Aku menolak dengan halus dan bertanya apakah bapak sudah pulang. Dia menjawab bahwa suamiku sudah ada di ruang makan. Aku mengangguk, lalu berjalan menuju tangga untuk membersihkan diri sejenak sebelum menghadapi babak kedua dari hariku, menjadi istri yang sempurna. Di kamar mandi yang seluas apartemen studio orang biasa, aku membasuh wajahku. Air dingin menyegarkan kulitku yang lelah. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Di usia 45 tahun, aku masih terlihat sangat prima. Kulitku kencang berkat perawatan rutin yang mahal. Mataku tajam menyiratkan inteligensi, dan postur tubuhku tegak. Aku tidak kalah cantik dibandingkan gadis-gadis muda di luar sana. Hanya saja kecantikanku adalah jenis yang mengintimidasi, bukan yang mengundang. Aku mengganti pakaian kerjaku dengan gaun rumah berbahan sutra yang nyaman namun tetap elegan. Di rumah ini, bahkan pakaian santai pun harus terlihat berkelas. Aku turun ke ruang makan. Suamiku duduk di ujung meja panjang yang bisa memuat 12 orang. Dia sedang sibuk dengan ponselnya, tersenyum-senyum sendiri membaca pesan yang masuk. Begitu dia menyadari kehadiranku, senyum itu lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi sopan yang terlatih. Dia meletakkan ponselnya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah. Gerakan klasik orang yang menyembunyikan sesuatu. Kami makan dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh denting sendok dan garpu beradu dengan piring porselen. Makan malam hari ini adalah steak wagyu dengan sayuran panggang, dimasak sempurna oleh koki pribadi kami. Rasanya lezat, tapi selera makanku sudah hilang sejak melihat laporan keuangan tadi sore. Aku memotong dagingku kecil-kecil, mengunyahnya perlahan sambil mengamati pria di hadapanku. Dia tampak gelisah. Jasnya sudah dilepas, kancing kemeja teratasnya dibuka, memperlihatkan sedikit dadanya yang bidang. Dia tampan. Aku akui itu. Rambutnya yang mulai memutih di bagian tepi justru menambah karismanya. Tidak heran wanita muda seperti Bella itu tergila-gila padanya. Tapi bagiku, dia seperti buku yang sudah kubaca berulang kali, membosankan dan penuh plot yang mudah ditebak. Akhirnya, dia memecah keheningan. Dia berdeham pelan, lalu bertanya bagaimana hariku di kantor. Aku menjawab singkat, standar. Mengatakan bahwa semuanya terkendali dan keuntungan kuartal ini stabil. Aku sengaja tidak menyebutkan tentang penemuanku. Aku ingin melihat apakah dia berani membawa topik itu sendiri. Dan benar saja, setelah basa-basi tentang cuaca dan rencana liburan akhir tahun yang masih jauh, dia mulai masuk ke inti persoalannya. Dengan nada suara yang dibuat sesantai mungkin, dia berkata bahwa dia sedang memikirkan restrukturisasi gaji untuk beberapa staf kunci di restoran The Golden Spoon. Dia berargumen bahwa persaingan industri kuliner semakin ketat, dan kita perlu memberikan insentif lebih agar karyawan tidak dibajak oleh kompetitor. Alis kiriku terangkat sedikit.
Argumen yang masuk akal secara teori. Tapi aku tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Aku bertanya padanya, departemen mana yang dia maksud? Dia tampak sedikit gugup, memutar gelas anggurnya. Dia menyebutkan beberapa posisi manajerial, lalu dengan cepat menyelipkan usulan untuk menaikkan plafon gaji bagi staf layanan depan yang berprestasi, khususnya mereka yang memiliki potensi menjadi wajah restoran. Dia bahkan berani mengatakan bahwa ada satu pelayan baru yang sangat berbakat dan perlu kita jaga baik-baik. Aku meletakkan garpuku perlahan. Aku menatapnya lekat-lekat. Keberanian pria ini sungguh luar biasa. Dia meminta izin padaku, istri sahnya sekaligus pemilik mayoritas saham, untuk menaikkan gaji selingkuhannya dengan uang perusahaan kami. Apakah dia pikir aku sebodoh itu? Ataukah dia sudah terlalu mabuk oleh nafsu hingga logikanya tumpul? Dengan suara datar, aku bertanya siapa nama karyawan berprestasi itu. Dia menyebut nama Bella dengan sedikit terbata. Dia bilang Bella ini rajin, cekatan, dan disukai banyak pelanggan. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Dalam hati aku tertawa. Disukai pelanggan? Atau disukai olehmu? Aku menolaknya mentah-mentah. Aku mengatakan padanya bahwa kebijakan perusahaan sudah jelas. Kenaikan gaji hanya dilakukan setahun sekali berdasarkan evaluasi kinerja tahunan yang komprehensif, bukan berdasarkan perasaan subjektif CEO. Lagi pula, pelayan baru harus membuktikan loyalitasnya minimal 6 bulan sebelum kita bicara soal insentif. Aku mengingatkannya pada kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan pentingnya efisiensi anggaran. Wajahnya berubah masam. Dia mencoba mendebat, mengatakan bahwa aku terlalu kaku dan birokratis. Dia bilang bisnis restoran itu tentang manusia, tentang perasaan, bukan cuma angka di atas kertas. Dia mulai emosional. Nada suaranya naik sedikit. Itu tanda bahwa dia sedang terdesak. Dia mungkin sudah menjanjikan kenaikan gaji atau posisi baru pada gadis itu, dan sekarang dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia tidak punya kuasa penuh untuk mewujudkannya. Aku tidak terpancing emosinya. Aku hanya mengambil serbet, menyeka bibirku, dan berkata bahwa keputusanku sudah final. Jika gadis itu memang berprestasi, biarkan manajer restoran yang melaporkannya dalam rapat evaluasi bulan depan, bukan CEO yang turun tangan mengurusi gaji pelayan. Itu tidak pantas dan merendahkan wibawanya sendiri, kataku menyindir. Dia terdiam, wajahnya memerah menahan amarah dan malu. Dia tahu dia tidak bisa memaksaku. Dalam pernikahan ini, akulah bank sentralnya. Tanpa persetujuanku, dia tidak bisa mengubah struktur pengeluaran yang signifikan. Dia menghabiskan sisa makan malamnya dengan diam 1000 bahasa, memotong dagingnya dengan kasar seolah sedang memotong leherku. Setelah makan malam selesai, dia pamit masuk ruang kerjanya dengan alasan ada dokumen yang harus diperiksa. Aku tahu itu bohong. Dia pasti akan menelepon gadis itu, mencoba menenangkannya karena janji manisnya gagal dipenuhi malam ini. Aku duduk sendirian di meja makan yang besar itu, ditemani sisa lilin yang hampir habis. Kejadian malam ini semakin membulatkan tekadku. Suamiku sudah terlalu jauh melanggar batas. Dia tidak hanya bermain api, dia mencoba membakar rumah kami dengan api itu. Keinginannya untuk menaikkan status dan gaji Bella menunjukkan bahwa gadis itu bukan sekadar teman tidur semalam. Ada keterlibatan emosional di sana, atau setidaknya, ada manipulasi yang kuat dari pihak gadis itu terhadap suamiku. Ini berbahaya. Jika dibiarkan, Bella bisa menjadi parasit yang lebih besar, menuntut lebih banyak hal yang akan menggerogoti aset perusahaan. Aku harus bertindak cepat. Aku harus memotong benalu ini langsung dari akarnya sebelum dia merambat lebih jauh. Aku memanggil kepala pelayan, memintanya menyiapkan pakaian kasual untukku besok pagi. Bukan pakaian desainer yang biasa aku pakai ke kantor, tapi sesuatu yang tetap mahal namun terlihat santai, seolah aku adalah ibu rumah tangga kaya yang sedang bosan dan ingin makan siang di luar. Aku juga memintanya untuk membatalkan semua jadwalku di kantor besok dengan alasan aku kurang enak badan. Malam itu, aku tidur di kamarku sendiri. Kami sudah pisah kamar tidur sejak 3 tahun lalu. Aku berbaring menatap langit-langit kamar yang tinggi, membayangkan skenario yang akan terjadi besok. Aku akan datang ke restoran itu tanpa peringatan. Aku akan duduk di sana, memesan makanan, dan membiarkan drama ini bergulir di hadapanku. Aku ingin tahu seberapa arogan gadis bernama Bella itu ketika dia tidak tahu siapa aku. Apakah dia akan melayaniku dengan bakat luar biasa yang digembar-gemborkan suamiku? Atau dia akan menunjukkan wajah aslinya? Helaan napas panjang keluar dari bibirku. Kadang aku bertanya-tanya,
Apakah ada sedikit saja rasa sakit di hatiku melihat suamiku begitu membela wanita lain? Aku meraba dadaku. Kosong. Tidak ada rasa sakit. Hanya rasa lelah dan keinginan kuat untuk melindungi milikku. Cinta mungkin sudah mati di antara kami. Tapi harga diri dan bisnis adalah hal yang akan kubawa sampai mati. Besok, aku akan mengajari mereka berdua sebuah pelajaran tentang hierarki kehidupan. Bahwa kau tidak bisa menggigit tangan yang memberimu makan tanpa konsekuensi yang fatal. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai sutra di kamarku, menciptakan garis-garis cahaya keemasan di atas karpet Persia yang lembut. Namun, kehangatan itu tidak mampu mencairkan kebekuan yang menyelimuti hatiku sejak semalam. Aku berdiri di depan lemari pakaianku yang seluas butik desainer di Paris. Biasanya, tanganku akan langsung meraih setelan blazer hitam atau biru tua dengan potongan tegas. Baju zirahku untuk berperang di ruang rapat. Pakaian yang berteriak, kekuasaan. Dan membuat pria-pria tua di dewan direksi berpikir 2 kali sebelum membantahku. Tapi hari ini, misiku berbeda. Aku tidak akan berperang secara terbuka. Aku akan menyusup. Aku membutuhkan kamuflase. Sesuatu yang membuatku terlihat tidak berbahaya, namun tetap memancarkan kelas bagi mereka yang mengerti. Mataku menelusuri deretan gantungan baju hingga berhenti pada sebuah blus sutra berwarna beige keluaran rumah mode Italia yang terkenal dengan desainnya yang diam tapi mematikan. Bahannya jatuh dengan lembut di kulit, tidak mencolok, tanpa logo besar yang norak. Aku memadukannya dengan celana kulot berwarna senada dan sepasang sepatu datar dari kulit rusa yang harganya setara dengan biaya sewa apartemen setahun di pinggiran kota. Di depan cermin, aku mengamati pantulanku. Tanpa riasan mata yang tajam dan lipstik merah darah yang menjadi ciri khasku, aku terlihat lebih lunak. Rambutku yang biasanya disanggul kencang, kini kubiarkan tergerai dengan gelombang natural. Aku terlihat seperti istri pejabat yang sedang bosan, atau mungkin janda kaya yang menghabiskan harinya dengan berbelanja dan arisan. Sempurna. Ini adalah topeng yang tepat untuk melihat wajah asli dari kerajaan bisnisku sendiri. Aku turun ke lantai bawah. Rumah masih sepi. Suamiku sudah berangkat pagi-pagi sekali. Katanya ada pertemuan sarapan dengan investor potensial. Aku tahu itu hanya alasan. Dia mungkin sedang pergi menenangkan investasi kecilnya yang gagal mendapatkan kenaikan gaji semalam. Aku memanggil sopirku, Pak Darman, pria tua setia yang sudah bekerja denganku sejak perusahaan ini masih berupa satu kantor kecil di ruko sewaan. Di dalam mobil, aku meminta Pak Darman mengantarku ke The Golden Spoon, tetapi aku memintanya berhenti 2 blok sebelum lokasi. Aku ingin berjalan kaki. Aku ingin merasakan atmosfer jalanan di sekitar restoran kami, melihat bagaimana orang-orang memandang tempat itu dari luar. Pak Darman menatapku dari kaca spion dengan tatapan bingung. Mungkin heran melihat majikannya yang biasa turun tepat di depan lobi VIP kini ingin berjalan di trotoar yang panas. Namun, dia sudah cukup lama bekerja denganku untuk tahu bahwa dia tidak boleh banyak bertanya. Saat aku turun dari mobil, panas kota langsung menyergap. Aku memasang kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahku. Langkahku pelan, menikmati peran baruku sebagai pengamat. Dari kejauhan, restoran itu tampak megah. Bangunan kolonial yang kami renovasi 3 tahun lalu itu berdiri angkuh di sudut jalan paling strategis. Fasad putihnya berkilauan, dan plang nama The Golden Spoon dari kuningan yang dipoles sempurna memantulkan cahaya matahari. Ini adalah kebanggaanku. Konsepnya, menunya, bahkan desain interiornya, semua lahir dari kepalaku. Suamiku hanya datang saat peresmian untuk memotong pita dan tersenyum pada kamera. Aku melangkah mendekati pintu masuk. Seorang penjaga pintu berseragam rapi membukakan pintu sambil membungkuk sopan. Hembusan udara dingin beraroma lavender dan roti panggang menyambutku. Aroma uang. Restoran itu ramai untuk ukuran jam makan siang di hari kerja. Suara denting garpu, tawa sopan, dan musik jazz instrumental yang diputar dengan volume rendah menciptakan simfoni kesuksesan yang membuai. Sekilas, semuanya tampak sempurna. Tapi mata terlatihku mulai menangkap retakan-retakan kecil yang tidak terlihat oleh orang awam. Ada debu tipis di bingkai lukisan di dekat pintu masuk. Salah satu pelayan pria terlihat berjalan dengan postur membungkuk yang tidak sedap dipandang. Kemejanya sedikit keluar dari celana. Di meja resepsionis, gadis penerima tamu sedang sibuk berbicara dengan rekannya sambil tertawa kecil, membiarkan telepon berdering 3 kali sebelum mengangkatnya. Hal-hal kecil, hal-hal sepele bagi kebanyakan orang. Tapi bagiku, ini adalah tanda-tanda penyakit. Disiplin mulai longgar. Standar mulai turun. Aku mendekati meja resepsionis.
Gadis itu akhirnya menoleh padaku setelah meletakkan telepon. Senyumnya manis, tapi matanya tidak fokus padaku. Dia bertanya apakah aku sudah reservasi. Aku menggeleng. Dia mengerutkan kening seolah kedatanganku tanpa janji adalah sebuah gangguan besar. Padahal aku bisa melihat setidaknya ada 5 meja kosong di area utama. Setelah berpura-pura mengecek buku reservasi selama 1 menit penuh, taktik klasik untuk membuat restoran terlihat lebih eksklusif dan penuh daripada aslinya, dia akhirnya mengantarku ke sebuah meja di dekat jendela. Posisinya strategis. Dari sini, aku bisa melihat hampir seluruh area makan, termasuk pintu menuju dapur dan tangga menuju area VIP di lantai 2. Aku duduk dan meletakkan tas tanganku di kursi sebelah. Mataku langsung menyapu ruangan. Dan di sanalah aku melihatnya. Suamiku. Dia baru saja turun dari lantai 2, tertawa lebar bersama sekelompok pria berjas. Dia terlihat begitu berkarisma, begitu hidup. Dia menepuk bahu salah satu tamunya, lalu memberikan isyarat pada pelayan untuk membawakan sesuatu. Mungkin botol wine gratis sebagai bentuk pelayanan istimewa sang pemilik. Hatiku berdesir, bukan karena cinta, tapi karena rasa muak. Dia bermain peran sebagai raja yang murah hati menggunakan uangku, sementara dia tidak tahu bahwa di balik layar, fondasi kerajaannya sedang digerogoti oleh rayap yang dia pelihara sendiri. Dia tidak melihatku. Tentu saja tidak. Dia terlalu sibuk menjadi pusat perhatian. Lagi pula, siapa yang akan memperhatikan wanita parubaya yang duduk sendirian di pojok ruangan? Bagi dia dan dunianya yang gemerlap, aku hanyalah latar belakang. Aku membuka buku menu yang disodorkan pelayan tadi. Buku menunya berat, dilapisi kulit asli. Tapi saat aku membukanya, aku melihat ada noda minyak kecil di halaman ketiga. Sudut mataku berkedut. Noda di buku menu restoran bintang 5 adalah dosa besar. Ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail. Manajemen yang baik seharusnya memeriksa setiap buku menu sebelum jam operasional dimulai. Jika hal sesepele ini saja lolos dari pengawasan, aku ngeri membayangkan apa yang terjadi di dapur. Aku menutup buku menu itu dan mulai mengamati para staf yang berlalu lalang. Mereka terlihat sibuk, tapi bukan kesibukan yang efisien. Aku melihat banyak gerakan sia-sia. 2 pelayan berjalan ke arah yang sama dengan tangan kosong, sementara ada meja kotor yang belum diangkat piringnya di sudut lain. Ada kurangnya koordinasi. Ini bukan tim yang dipimpin dengan baik. Ini adalah sekelompok individu yang bekerja sendiri-sendiri tanpa komando yang jelas. Dan kemudian, aku melihat gadis itu. Dia keluar dari arah dapur membawa nampan berisi minuman. Rambutnya dicat warna coklat terang yang sedikit terlalu mencolok untuk standar restoran kami, dan seragamnya tampak dimodifikasi agar lebih ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya. Dia masih muda, mungkin awal 20-an, dengan wajah cantik yang dipulas make-up cukup tebal. Ada aura arogansi dalam cara berjalannya. Dia tidak berjalan dengan sigap seperti pelayan profesional yang ingin melayani, melainkan berjalan lenggak-lenggok seolah lantai restoran ini adalah panggung peragaan busana pribadinya. Itu pasti Bella. Instingku berteriak membenarkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa asing di tempat ini. Dia tidak memiliki ketakutan atau rasa hormat yang biasanya dimiliki staf bawahan. Saat dia melewati manajer lantai, dia tidak menunduk atau menyapa. Malah manajer itu yang terlihat sedikit menyingkir memberinya jalan. Luar biasa. Hierarki di tempat ini sudah benar-benar terbalik. Simpanan bos ternyata memiliki pangkat lebih tinggi daripada manajer operasional. Aku mengamatinya melayani meja di seberangku. Dia tersenyum genit pada pelanggan pria, tapi wajahnya langsung berubah datar saat wanita di meja itu meminta saus tambahan. Bahasa tubuhnya kasar. Dia meletakkan gelas dengan bunyi tak yang cukup keras di atas meja. Tidak ada kehalusan, tidak ada hospitality. Darahku mulai mendidih perlahan. Restoran ini dibangun dengan filosofi bahwa pelanggan adalah raja, bahwa setiap piring yang keluar adalah karya seni, dan setiap interaksi adalah sebuah pengalaman. Tapi gadis ini, dengan segala keberaniannya, sedang menghancurkan reputasi yang kubangun bertahun-tahun dalam hitungan detik. Dan suamiku membiarkannya. Suamiku bahkan ingin menaikkan gajinya. Aku mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat memanggil pelayan. Kebetulan, Bella sedang berjalan ke arahku setelah selesai dengan meja sebelah. Dia melihat tanganku. Mata kami bertemu sejenak. Aku melihat dia memutar bola matanya. Sangat cepat, sangat halus, tapi aku melihatnya. Dia tidak langsung datang. Dia berpura-pura merapikan serbet di meja kosong di dekatnya dulu, mengulur waktu, menunjukkan padaku bahwa dia yang memegang kendali atas waktunya,
bukan aku. Tarik napas. Clarissa. Nang. Ini adalah ujian kesabaran. Ini adalah momen pengumpulan bukti. Jangan menerkam dulu. Biarkan mangsa masuk ke dalam perangkap sepenuhnya. Setelah hampir 2 menit, waktu yang sangat lama dalam standar pelayanan fine dining, dia akhirnya melangkah malas menuju mejaku. Dia berdiri di sampingku, berat badannya bertumpu pada satu kaki, pinggangnya dimiringkan. Tidak ada senyum ramah, tidak ada sapaan. Selamat siang, Ibu. Dia hanya mengangkat alisnya sedikit, seolah bertanya, apa maumu? Tanpa mengeluarkan suara. Di saku jasnya, aku melihat ujung ponsel pintar menyembul keluar. Pelanggaran lagi. Staf dilarang membawa ponsel pribadi ke area makan. Floor I. Aturan nomor 15 di buku pedoman karyawan yang aku tulis sendiri. Ya? Katanya singkat. Suaranya cempreng dan tidak memiliki nada hormat sedikitpun. Pertunjukan dimulai. Aku menatapnya dengan wajah polos. Menyembunyikan predator dalam diriku di balik topeng pelanggan yang bingung. Aku akan melihat seberapa jauh dia berani melangkah. Seberapa dalam dia akan menggali kuburannya sendiri hari ini. Saya belum sempat melihat menu minuman dengan teliti. Kataku dengan suara lembut. Sengaja memelangkan volume agar dia terpaksa sedikit membungkuk atau menajamkan telinganya. Bisa tolong rekomendasikan red wine yang cocok untuk menemani lamb shank? Bella menghela napas panjang. Suara yang jelas-jelas menandakan dia merasa terganggu. Dia tidak membungkuk. Dia justru melihat kuku-kukunya yang dicat merah menyala. Pelanggaran aturan kebersihan nomor 1. Sebelum akhirnya menatapku dengan tatapan merendahkan. Di sini ada banyak wine, Bu. Jawabnya malas. Tangannya mengambil buku menu minuman dari meja dengan kasar. Lalu membukanya sembarangan. Tergantung budget Ibu berapa. Kalau mau yang biasa-biasa aja. Ada house wine. Murah. Segelas cuma 150.000. Kata, murah. Itu dia tekankan dengan nada yang sangat spesifik. Nada yang biasa digunakan oleh penjaga toko barang mewah kepada pelanggan yang terlihat tidak mampu membeli. Dia sedang melakukan profiling terhadapku berdasarkan penampilanku yang sederhana. Dia pikir karena aku tidak memakai berlian sebesar kelereng atau menenteng tas dengan logo sebesar piring, aku adalah orang yang perlu mengkhawatirkan harga segelas anggur. Aku tersenyum tipis, menahan keinginan untuk tertawa di depan wajah bodohnya. Saya tidak bertanya soal harga, Mbak. Saya bertanya soal pairing. Rasa apa yang paling melengkapi daging domba kalian hari ini? Bella tampak bingung sejenak. Jelas sekali dia tidak memiliki pengetahuan produk yang memadai. Seorang pelayan di restoran sekelas The Golden Spoon seharusnya menjalani pelatihan intensif mengenai wine pairing selama 2 minggu sebelum diizinkan melayani tamu. Fakta bahwa dia berdiri di sini dengan otak kosong membuktikan bahwa dia melompati semua prosedur pelatihan itu berkat proteksi suamiku. Ya, yang merah pokoknya. Jawabnya asal. Mencoba menutupi ketidaktahuannya dengan agresi. Dia menunjuk acak pada satu nama di daftar menu. Ini, Cabernet Sauvignon. Ini yang paling laku. Orang-orang kaya biasanya pesan ini. Lagi-lagi dia menggunakan kartu status sosial. Orang kaya. Seolah-olah itu adalah satu-satunya tolok ukur kualitas. Itu Cabernet tahun muda. Koreksiku pelan. Membaca tahun yang tertera. Tingkat keasamannya mungkin terlalu tinggi untuk saus rosemary yang kental. Bagaimana dengan merlot yang di halaman sebelah? Chateau Petrus. Mendengar nama wine mahal itu, mata Bella membelalak sedikit. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, menilai ulang. Mungkin dia berpikir aku hanya sok tahu. Atau mungkin dia pikir aku sedang bermimpi ingin minum anggur yang harga per botolnya bisa membiayai gaya hidupnya selama sebulan. Itu mahal banget loh, Bu, cibirnya, kali ini tanpa menyembunyikan nada ejekannya. Dia melipat tangan di dada, sikap tubuh yang sangat defensif dan tidak sopan. Yakin mau pesan yang itu? Kita nggak jual per gelas ya untuk yang itu. Harus 1 botol. Nanti pas bonnya keluar. Jangan kaget terus komplain ke kasir. Darahku berdesir. Bukan karena marah, tapi karena takjub. Keangkuhan gadis ini sungguh murni. Tanpa filter. Dia merasa begitu aman. Begitu tak tersentuh. Hingga dia lupa tugas dasarnya adalah melayani. Dia tidak melihatku sebagai pelanggan yang membawa keuntungan bagi restoran dan gajinya. Dia melihatku sebagai gangguan. Sebagai seseorang yang tidak selevel dengannya. Ironis sekali, mengingat gaji yang dia terima setiap bulan berasal dari tanda tanganku di cek perusahaan. Saya rasa saya mampu membayarnya. Jawabku tenang, menatap matanya lekat-lekat. Tolong bawakan 1 botol.
Dan tolong pastikan suhunya tepat. 16 derajat Celcius. Jangan terlalu dingin. Bella mendengus. Iya, cerewet banget sih. Gumamnya pelan saat berbalik badan. Dia pikir aku tidak mendengarnya. Telingaku masih sangat tajam, sayang. Dan ingatanku lebih tajam lagi. Dia melenggang pergi menuju bar. Pinggulnya bergoyang berlebihan. Aku melihat dia berbicara dengan bartender. Menunjuk-nunjuk ke arah mejaku sambil tertawa. Bartender itu, seorang pria muda yang tampak canggung, hanya mengangguk-angguk takut. Bella jelas adalah ratu kecil di sini. Ratu palsu yang kekuasaannya dipinjam dari raja yang lemah. Sambil menunggu pesanan, aku mengamati sekeliling lagi. Di meja lain, seorang pelayan senior sedang menjelaskan menu dengan sangat sopan kepada pasangan tua. Masih ada harapan, pikirku. Tidak semua apel di keranjang ini busuk. Hanya satu ini saja yang perlu dibuang sebelum menulari yang lain. Tapi masalahnya, apel busuk, ini dilindungi oleh pemilik kebun. 10 menit berlalu. Waktu yang terlalu lama hanya untuk mengambil sebotol anggur. Aku melihat Bella justru sedang asyik mengobrol dengan seorang pelayan pria di dekat pintu dapur. Dia tertawa keras. Suara tawanya memecah atmosfer elegan restoran. Dia sama sekali tidak peduli bahwa ada pelanggan yang menunggu. Akhirnya, dia datang membawa botol merlot dan sebuah gelas kristal. Dia meletakkan gelas itu dengan kasar di mejaku. Suara kaca beradu dengan meja marmer membuatku sedikit mengernyit. Jika gelas itu retak, harganya Rp200.000. Dia membukanya tanpa teknik yang benar. Hampir saja merusak gabusnya. Lalu, tanpa menawarkan tasting terlebih dahulu, prosedur wajib untuk wine semahal ini, dia langsung menuangkannya ke gelasku sampai hampir penuh. Ini adalah penghinaan terhadap seni kuliner. Anggur merah tidak boleh dituangkan sampai penuh. Dia butuh ruang untuk bernapas di dalam gelas agar aromanya keluar. Silakan, katanya ketus. Lalu hendak berbalik pergi. Tunggu, panggilku. Dia berhenti, berbalik dengan wajah yang menyiratkan kejengkelan luar biasa. Apalagi sih, Bu? Kurang penuh. Kamu tidak melakukan decanting, kataku datar. Vintage setua ini perlu didekantasi setidaknya 20 menit agar sedimennya terpisah dan rasanya terbuka. Dan kamu menuangkannya terlalu penuh. Ini bukan jus jeruk di warung kopi. Wajah Bella memerah. Bukan karena malu, tapi karena marah. Egonya terusik. Dia merasa digurui oleh orang yang dia anggap lebih rendah darinya. Dia maju selangkah mendekati mejaku, menembus batas ruang pribadi yang sopan. Dengar ya, Bu, desisnya. Suaranya kini terdengar tajam dan berbisa. Saya di sini kerja capek. Jangan sok ngajarin saya. Kalau ibu mau minum dengan cara ribet, minum aja di rumah sendiri. Di sini kita sibuk. Jangan banyak protes. Aku meletakkan tanganku di atas meja, menyatukan jari-jariku. Pelayanan adalah inti dari bisnis ini, Mbak Bella. Kataku, sengaja menyebut namanya yang tertera di name tag miring di dadanya. Dan ketidaktahuanmu adalah cerminan buruk bagi manajemen restoran ini. Siapa yang melatihmu? Pertanyaan itu sepertinya menyentuh tombol yang salah. Atau mungkin tombol yang tepat. Wajahnya berubah menjadi topeng kebencian murni. Dia merasa terancam. Dan seperti hewan liar yang terpojok, dia memilih untuk menyerang. Kamu nggak usah bawa-bawa manajemen. Bentaknya cukup keras, membuat beberapa kepala di meja sebelah menoleh. Kamu nggak tahu siapa saya? Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, pesan satu botol minuman, terus berlagak jadi bos? Saya bisa aja laporin kamu ke keamanan karena mengganggu kenyamanan staf. Melaporkan saya? Tanyaku dengan nada geli yang tak bisa kusembunyikan. Atas dasar apa? Karena saya meminta standar pelayanan yang sesuai dengan harga yang saya bayar. Karena kamu rewel. Serunya. Emosinya mulai tidak terkontrol. Dia meraih botol anggur yang masih terbuka di meja. Tangannya gemetar karena amarah. Orang kaya kamu tuh bisanya cuma komplain. Ngerasa punya uang dikit aja belagu. Asal kamu tahu ya, suami saya. Dia berhenti sejenak, seolah menimbang apakah dia harus mengeluarkan kartu asnya. Lalu, dengan senyum sombong yang mengerikan, dia melanjutkan. Suami saya yang punya tempat ini. Adrian. Jadi kalau saya bilang kamu keluar, kamu keluar. Hening. Keheningan yang aneh tiba-tiba menyelimuti radius 3 meja di sekitar kami. Pelanggan lain yang tadinya pura-pura tidak mendengar kini terang-terangan menatap kami. Pernyataan itu begitu vulgar, begitu bodoh, dan begitu fatal.
Dia baru saja mengklaim suamiku sebagai suaminya di tempat umum, di depan pelanggan, dan menggunakan nama itu untuk mengusir pelanggan. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam. Gadis bodoh. Dia baru saja menandatangani surat kematian karirnya sendiri. Suamimu? Tanyaku pelan, memastikan. Adrian adalah suamimu. Iya. Kenapa? Kaget? Tantangnya. Dagunya diangkat tinggi-tinggi. Jadi sebelum saya panggil manajer buat serat kamu keluar, mending kamu bayar terus pergi. Aku tidak bergerak. Aku tidak berkedip. Aku hanya menatapnya dengan intensitas yang membuat senyum sombongnya sedikit goyah. Dia mulai merasa ada yang salah. Dia mulai merasakan aura yang aku pancarkan. Aura yang biasa membuat direktur keuangan gemetar, kini merembes keluar dari balik pakaian kasualku. Kegelisahan itu membuatnya ceroboh. Dia ingin menunjukkan dominasinya. Dia ingin melakukan sesuatu yang dramatis untuk mengakhiri perdebatan ini dan membuktikan bahwa dia berkuasa. Tangannya yang memegang leher botol merlot bergerak. Pergi nggak lo? Gertaknya sambil menghentakkan botol itu ke meja. Tapi entah karena tangannya licin oleh keringat, atau karena dia memang sengaja, botol itu miring terlalu jauh. Cairan merah pekat tumpah, muncrat dengan deras, meluncur dari mulut botol seperti darah segar, langsung menuju dadaku. Dingin. Lengket. Dalam sekejap, blus sutra beige mahalku berubah warna menjadi ungu gelap. Cairan itu merembes cepat, menodai kain, menetes ke celana kulotku, dan menetes ke lantai. Bau alkohol yang tajam menguar. Seluruh restoran terkesiap. Bunyi garpu jatuh terdengar di kejauhan. Waktu seolah berhenti. Bella berdiri terpaku. Matanya membelalak melihat apa yang baru saja terjadi. Untuk sedetik, aku melihat ketakutan di matanya. Tapi kemudian, mekanisme pertahanan dirinya mengambil alih. Dia tidak meminta maaf. Dia justru mundur selangkah, memasang wajah korban, dan berteriak, "Tuh kan, ibu sih nyenggol tangan saya. Lihat tuh tumpah semua. Mahal tahu." Aku duduk diam di tengah kekacauan itu. Cairan anggur menetes dari daguku. Orang normal akan berteriak. Orang normal akan marah, memaki, atau menangis. Tapi aku tidak. Aku merasakan ketenangan yang luar biasa dingin menyelimuti diriku. Ini adalah casus belli, alasan untuk berperang, yang kucari. Dia memberikannya padaku di atas piring perak. Aku tidak perlu lagi berpura-pura. Sandiwara selesai. Dengan gerakan lambat yang disengaja, aku mengambil serbet kain dari pangkuanku. Aku menyeka noda di wajahku perlahan, menghapus tetesan anggur seolah itu hanya debu. Lalu aku mengangkat wajahku, menatap Bella yang kini tampak pucat namun masih berusaha terlihat garang. Aku tersenyum. Senyum yang sangat dingin. Senyum hiu yang mencium bau darah di air. Tanganku merogoh tas, mengeluarkan ponselku. Aku tidak melihat ke layar saat jariku menekan tombol speed dial nomor 1. Bella mengerutkan kening. Mau nelpon siapa lo? Polisi? Silakan aja. Adrian bakal belain gue. Telepon tersambung pada dering kedua. Aku menekan tombol loudspeaker dan meletakkan ponsel itu di atas meja yang basah oleh anggur. Halo, sayang. Suara suamiku terdengar jernih, renyah, dan penuh kasih sayang palsu memenuhi udara di antara kami. Wajah Bella langsung berubah menjadi kertas putih. Dia mengenali suara itu. Tentu saja dia kenal. Itu suara suaminya. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap lurus ke manik mata Bella yang gemetar, dan berbicara pada ponselku dengan nada datar yang mengerikan. Adrian, kataku, turun ke lantai dasar sekarang. Istri barumu, yang bersemangat ini baru saja memandikanku dengan sebotol merlot mahal. Kurasa dia salah paham tentang siapa yang sebenarnya memiliki gedung ini. Suara sambungan telepon yang terputus bergema sejenak dari pengeras suara ponselku sebelum kesunyian total mengambil alih restoran The Golden Spoon. Itu adalah jenis kesunyian yang berat, menekan dada, seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu baru saja disedot keluar. Musik jazz yang tadinya mengalun lembut kini terdengar seperti gangguan yang tidak pantas. Puluhan pasang mata menatap ke arah meja kami. Para pelanggan melupakan makanan mereka. Garpu-garpu menggantung di udara, dan gelas-gelas berhenti di tengah jalan menuju bibir. Bella berdiri mematung. Warna wajahnya telah berubah drastis. Dari merah karena marah menjadi putih pucat seperti kain kafan. Dia menatap ponselku yang tergeletak di meja, lalu beralih menatapku dengan campuran rasa tidak percaya dan ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokannya. Namun,
Penyangkalannya masih kuat. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membohongi diri sendiri saat menghadapi kenyataan yang terlalu mengerikan untuk diterima. Itu rekaman, kan? Suaranya bergetar, mencoba mencari pegangan logis yang tersisa. Dia tertawa sumbang, tawa yang terdengar histeris di telingaku. Iya, pasti rekaman. Kamu pakai aplikasi prank, kan? Kamu pikir kamu bisa nakut-nakutin aku dengan suara palsu Adrian? Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu menjawab. Aku hanya duduk tegak, membiarkan anggur merlot yang lengket mulai mengering di kulitku. Rasa tidak nyaman itu nyata, dingin dan menjijikan, tetapi aku mengabaikannya. Dalam bisnis, siapa yang bisa menahan rasa sakit lebih lama tanpa berkedip, dialah yang menang. Aku menuangkan sisa anggur dari botol ke dalam gelasku dengan tenang, memperhatikan pusaran cairan merah itu. Tunggu saja 10 detik lagi, gumamku pelan. Lebih kepada diriku sendiri daripada padanya. Dan benar saja. Terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru dari arah tangga kayu di ujung ruangan. Bukan langkah kaki yang berwibawa dan tenang seperti biasanya, melainkan langkah kaki yang panik, tersandung, dan putus asa. Suara itu semakin keras, mendekat dengan kecepatan penuh. Adrian muncul di ambang tangga. Penampilannya jauh dari sosok Sio Perlente yang kulihat 10 menit lalu. Dasinya miring. Rambutnya sedikit berantakan seolah dia baru saja menyisirnya dengan jari karena frustrasi. Dan wajahnya wajah itu adalah mahakarya ketakutan murni. Keringat dingin mengilap di dahinya. Matanya liar menyapu seluruh ruangan, mencari sumber bencana yang baru saja memanggilnya. Saat matanya mendarat di mejaku, aku melihat momen ketika jiwanya seolah meninggalkan tubuhnya. Dia melihatku duduk di sana, basah kuyup oleh anggur merah, dengan ekspresi sedingin es di kutub utara. Lalu dia melihat Bella yang berdiri di sampingku dengan botol di tangan. Pemandangan itu menceritakan segalanya tanpa perlu satu kata pun. Adrian! Teriakan Bella memecah ketegangan. Gadis bodoh itu, melihat kekasihnya datang, mengira bantuan telah tiba. Dia berlari kecil menghampiri Adrian. Wajahnya kembali memancarkan arogansi yang dipaksakan, bercampur dengan aduan manja yang menjijikan. Sayang, untung kamu datang, serunya lantang. Memastikan semua orang tahu kedekatan mereka. Dia melingkarkan tangannya di lengan Adrian yang kaku. Lihat perempuan gila ini. Dia datang-datang bikin masalah, komplain gak jelas. Terus sekarang dia ngaku-ngaku nelpon kamu pakai aplikasi aneh. Usir dia. Sayang, dia udah bikin aku stres banget. Adrian tidak bergerak. Dia menatap Bella seolah gadis itu adalah alien yang baru saja mendarat dari Mars. Lalu dia menatapku lagi. Aku mengangkat gelasku sedikit ke arahnya. Sebuah isyarat bersulang yang penuh ancaman. Lepaskan, desis Adrian. Suaranya serak dan rendah, tapi cukup keras untuk didengar oleh mereka yang duduk di dekat tangga. Bella mengerutkan kening. Bingung. Apa? Adrian, kamu nggak dengar? Perempuan tua ini. Lepaskan tanganku. Bodoh. Teriakan Adrian menggelegar, membuat Bella terlompat kaget dan melepaskan pegangannya. Adrian menepis tangan gadis itu dengan kasar, seolah dia baru saja disentuh oleh penyakit menular. Bella terhuyung ke belakang, matanya membelalak kaget. Dia belum pernah melihat sisi Adrian yang ini, sisi pengecut yang sedang mencoba menyelamatkan lehernya sendiri. Adrian tidak mempedulikan Bella lagi. Dia setengah berlari, setengah tersandung menuju mejaku. Dia mengabaikan tatapan para stafnya yang bingung, mengabaikan bisik-bisik pelanggan yang mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Dia sampai di depan mejaku dan melakukan sesuatu yang membuat rahang Bella jatuh ke lantai. Dia membungkuk dalam-dalam, postur tubuh yang menunjukkan ketundukan total. Clarissa. Adrian memulai. Napasnya tersengal-sengal. Sayang, ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa kamu basah begini? Tangannya terulur ingin menyentuh bahuku, ingin membersihkan noda itu, atau mungkin hanya ingin memastikan aku nyata. Tapi aku memundurkan tubuhku sedikit, menghindari sentuhannya. Tatapanku membekukan tangannya di udara. Jangan sentuh aku, kataku pelan. Suaraku tenang, kontras sekali dengan kekacauan di sekeliling kami. Tanganmu kotor, Adrian. Sama kotornya dengan manajemen restoranmu saat ini. Adrian menelan ludah dengan susah payah. Dia menoleh ke arah Bella yang masih berdiri terpaku di dekat tangga, lalu kembali menatapku. Clarissa. Ini pasti salah paham. Aku bisa jelaskan. Bella, dia karyawan baru.
Dia mungkin belum tahu standar kita. Standar? Potongku tajam. Aku berdiri perlahan. Kursi berdecit di lantai marmer. Meski bajuku kotor dan basah, aku berdiri tegak, memancarkan aura otoritas yang membuat Adrian otomatis mundur selangkah. Standar macam apa yang membiarkan pelayan menghina pelanggan? Standar macam apa yang membiarkan staf menuang wine sesuka hati tanpa teknik? Dan yang paling menarik, standar macam apa yang mengizinkan pelayan rendahan memanggil pemilik restoran sebagai suaminya dan mengancam akan memblacklist pelanggan? Kata-kata itu mendarat seperti tamparan fisik di wajah Adrian. Wajahnya semakin pucat, hampir abu-abu. Dia tahu aku sudah mendengar semuanya. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Sementara itu, di belakang sana, otak Bella sepertinya baru saja memproses informasi baru. Dia mendengar Adrian memanggilku, sayang. Dia melihat betapa takutnya pria yang selama ini dia anggap sebagai pelindungnya. Realitas mulai meruntuhkan dunia fantasinya. Adrian? Suara Bella terdengar kecil, penuh keraguan. Dia melangkah mendekat lagi, kali ini dengan ragu-ragu. Siapa wanita ini? Kenapa kamu takut sama dia? Kamu bilang istrimu itu monster tua yang tinggal di luar negeri. Kamu bilang kamu mau cerai. Ah, klasik. Monster tua di luar negeri. Kreativitas Adrian dalam berbohong memang selalu menyedihkan. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Aku berjalan mendekati Adrian, berdiri tepat di hadapannya, lalu menoleh ke arah Bella. Perkenalkan, kataku, suaraku lantang dan jelas, ditujukan untuk Bella dan seluruh hadirin di ruangan itu. Namaku Clarissa. Aku bukan monster, dan aku pasti tidak tinggal di luar negeri. Aku tinggal di rumah yang sama dengan pria ini. Aku tidur di atap yang sama. Dan yang paling penting, aku memberi jeda dramatis, menikmati detik-detik kehancuran di mata Bella. Aku adalah pemilik 60% saham dari perusahaan yang menggajimu. Gedung ini, meja ini, botol anggur yang kau tumpahkan, bahkan seragam yang kau pakai untuk menggoda suamiku, semuanya milikku. Bella ternganga. Kakinya lemas. Dia mundur hingga menabrak meja di belakangnya. Gak mungkin. Adrian bilang dia pemilik tunggal. Aku menatap Adrian dengan tatapan yang bisa menguliti seseorang hidup-hidup. Katakan padanya, Adrian, katakan pada istri barumu, siapa yang sebenarnya memegang kendali di sini. Katakan padanya dari mana uang untuk membelikan tas-tas bermerek yang kau berikan padanya itu berasal. Adrian gemetar. Keringat bercucuran deras di pelipisnya. Dia terjebak. Di satu sisi ada simpanan mudanya yang dia bohongi. Di sisi lain ada istri sahnya yang memegang kunci brankas dan masa depannya. Pilihan itu mudah, namun menyakitkan bagi egonya. Clarissa adalah istri sahku, kata Adrian lirih, menunduk menatap sepatu kulitnya yang mahal. Dia komisaris utama perusahaan. Lebih keras, bentakku. Adrian tersentak. Dia mengangkat wajahnya, menatap Bella dengan pandangan memohon maaf sekaligus menyalahkan. Dia istriku, Bella. Clarissa yang punya semuanya. Aku cuma CEO. Puas kamu sekarang. Teriakan Adrian itu menghancurkan segalanya. Bella menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir deras melunturkan maskaranya. Fantasinya tentang menjadi nyonya besar, tentang menikah dengan duda kaya raya, tentang hidup mewah tanpa bekerja. Semuanya hancur berkeping-keping di lantai restoran yang dingin ini. Aku menatap pemandangan itu dengan kepuasan yang dingin. Namun, ini belum selesai. Pengakuan saja tidak cukup. Harus ada hukuman. Harus ada darah yang ditumpahkan, secara metaforis, untuk membersihkan noda di bajuku dan noda di reputasi bisnisku. Bagus. Kataku datar. Aku mengambil serbet baru dari meja terdekat, membersihkan sisa anggur di tanganku. Sekarang kita sudah meluruskan silsilah keluarga dan struktur organisasi. Mari kita bicara soal konsekuensi. Aku menatap manajer restoran yang sejak tadi bersembunyi di balik pilar. Pak manajer, kemari. Pria itu mendekat dengan langkah gemetar. Wajahnya tak kalah pucat dari Adrian. Ya, Bu Clarissa. Maafkan saya tidak tahu. Diam, potongku. Kau akan kurus nanti. Kegagalanmu mengawasi staf adalah alasan kenapa kekacauan ini terjadi. Tapi sekarang, aku ingin Adrian yang membereskan sampah yang dia bawa masuk. Aku berbalik menghadap Adrian lagi. Mataku menuntut kepatuhan mutlak. Kau yang membawanya masuk lewat pintu belakang.
Adrian, kau yang memalsukan kualifikasinya. Kau yang memberinya harapan palsu. Jadi sekarang, aku menunjuk ke arah pintu keluar. Kau yang harus membuangnya. Pecat dia. Sekarang juga. Adrian menatapku dengan mata melebar. Clarissa, jangan di sini. Kita bicarakan di kantor. Di sini, tekanku, suaraku tajam seperti silet. Dia mempermalukanku di depan umum, di wilayah kekuasaanku. Maka dia akan menerima balasannya di depan umum juga. Lakukan, atau besok pagi aku akan memanggil rapat luar biasa pemegang saham untuk mengevaluasi posisi CEO MU. Kau tahu aku punya suara mayoritas. Kau tahu aku bisa melakukannya. Ancaman itu nyata. Adrian tahu aku tidak pernah menggertak soal bisnis. Kehilangan posisi CEO berarti kehilangan segalanya baginya. Status, uang, akses ke kemewahan. Dia tidak punya pilihan. Adrian berbalik perlahan menghadap Bella. Punggungnya membungkuk. Beban kekalahan menekannya. Bella menatapnya dengan harapan terakhir yang redup di matanya. Berharap pria itu masih punya sedikit sisa cinta atau keberanian untuk membelanya. Tapi Adrian adalah pengecut. Dan pengecut selalu memilih menyelamatkan diri sendiri. Udara di dalam The Golden Spoon terasa semakin tipis. Tidak ada satupun suara denting garpu atau gelas yang terdengar. Semua mata tertuju pada drama 3 babak yang sedang berlangsung di tengah ruangan. Para staf dapur bahkan terlihat mengintip dari celah pintu ayun, menyaksikan kejatuhan rekan kerja mereka yang selama ini bertingkah seperti ratu. Aku berdiri tegak di samping meja yang berantakan, mengawasi setiap gerakan Adrian seperti elang mengawasi mangsanya. Adrian menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang sudah tercabik-cabik. Dia tidak berani menatap mata Bella secara langsung. Dia melihat ke arah bahu gadis itu, atau mungkin ke dinding di belakangnya. Bella, suara Adrian terdengar parau, pecah di tengah kalimat. Dia berdeham, mencoba lagi. Bella, perilaku kamu hari ini sangat tidak bisa ditoleransi. Kamu menghina pelanggan, kamu melakukan kekerasan fisik dengan menumpahkan minuman, dan kamu melampaui batas kewenanganmu. Bella menggelengkan kepalanya pelan. Air mata hitam karena lunturan maskara mengalir di pipinya yang merah. Adrian, kamu ngomong apa? Kamu janji mau nikahin aku. Kamu bilang wanita ini nggak berarti apa-apa. Cukup. Adrian menyela cepat. Ketakutan setengah mati kalau Bella akan membocorkan lebih banyak rahasia ranjang mereka di depan aku dan semua orang. Dia melirikku sekilas dengan panik. Tapi wajahku tetap datar tanpa ekspresi. Hubungan pribadi tidak ada kaitannya dengan profesionalisme kerja. Apa yang kamu lakukan pada Ibu Clarissa adalah pelanggaran berat. Adrian mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Aku bisa melihat urat-urat di lehernya menegang. Dia sedang membunuh bagian dari dirinya sendiri. Bagian yang menikmati dipuja oleh gadis muda ini. Mulai detik ini, lanjut Adrian, suaranya sedikit lebih keras, dipaksakan untuk terdengar tegas. Kamu dipecat. Silakan kemasi barang-barangmu dan tinggalkan tempat ini. Sekarang. Kata, sekarang, itu menggema di ruangan luas itu. Bella tersentak seolah ditampar. Dia membuka mulutnya, ingin protes, ingin berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar. Kakinya lemas. Dan dia jatuh terduduk di lantai. Pemandangan yang menyedihkan. Gadis yang 10 menit lalu berdiri angkuh menantangku. Kini hanyok di lantai seperti boneka rusak yang dibuang pemiliknya. Kamu jahat, Adrian. Isaknya, suaranya meraung pilu. Kamu pembohong. Kamu manfaatin aku. Adrian memalingkan wajah, tidak sanggup melihatnya. Dia menatapku, matanya memohon pengakuan, memohon tanda bahwa dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sudah, Clarissa, sudah aku lakukan. Sekarang biarkan manajer yang mengurus sisanya. Belum cukup, kataku dingin. Adrian terbelalak. Apalagi, dia sudah dipecat. Aku melangkah maju, melewati Adrian, dan berdiri menjulang di hadapan Bella yang masih menangis di lantai. Aku tidak merasa kasihan. Simpati adalah barang mahal yang tidak layak diberikan kepada orang yang mencoba menghancurkanmu. Dia bukan korban yang lugu. Dia adalah partisipan aktif yang menikmati arogansi kekuasaan selama dia memilikinya. Dia hanya menangis karena dia kalah, bukan karena dia menyesal. Berdiri, perintahku. Bella mendongak. Matanya penuh kebencian. Dia tidak bergerak. Aku menoleh ke arah kepala keamanan yang sudah berdiri siaga di dekat pintu. Bantu dia berdiri.
Dua petugas keamanan bertubuh tegap segera maju. Mereka mengangkat Bella dengan mudah, memaksanya berdiri meski kakinya sepertinya enggan menopang tubuh. Aku menatap Bella tepat di matanya. Dengar baik-baik. Nak, kau mungkin berpikir ini hanya soal kehilangan pekerjaan pelayan. Kau mungkin berpikir kau bisa pindah ke restoran seberang jalan dan memulai drama barumu di sana. Tapi kau salah. Aku mengeluarkan ponselku lagi, mengetik pesan singkat kepada asisten pribadiku, Rina. Aku baru saja mengirim instruksi ke kantor pusat, kataku sambil memperlihatkan layar ponselku sekilas padanya. Namamu, foto wajahmu, dan rekaman CCTV kejadian hari ini akan disebarkan ke Asosiasi Pengusaha Restoran dan Hotel di seluruh kota dalam waktu 1 jam. Kami memiliki daftar hitam bersama. Dan dengan pengaruhku, aku pastikan tidak akan ada satupun tempat usaha F&B, food beverage, bona fide di kota ini, atau bahkan di provinsi ini, yang akan menerima lamaran kerjamu. Tidak sebagai pelayan, tidak sebagai pencuci piring, tidak sebagai apapun. Mata Bella membelalak hingga batas maksimal. Napasnya tercekat. Dipecat adalah satu hal, di blacklist dari seluruh industri adalah hukuman mati bagi karirnya. Kamu nggak bisa gitu, teriaknya histeris, mencoba meronta dari pegangan satpam. Itu melanggar hak asasi. Aku bakal laporin kamu. Silakan, jawabku santai. Pengacaraku dibayar lebih mahal dalam 1 jam daripada pendapatanmu seumur hidup. Cobalah. Aku akan dengan senang hati menuntut balik atas pencemaran nama baik, penyerangan fisik, dan upaya perusakan properti. Aku mencondongkan wajahku sedikit lebih dekat padanya, menurunkan suaraku menjadi bisikan yang hanya bisa didengar olehnya dan Adrian. Ini pelajaran terakhir untukmu. Jangan pernah bermain di liga yang tidak kau pahami aturannya. Kau mencoba menjadi ratu dengan merayu raja, tapi kau lupa bahwa papan catur itu milikku. Aku memberi isyarat tangan pada satpam. Bawa dia keluar, lewat pintu depan. Pastikan dia tidak membawa apapun yang bukan miliknya. Bella menjerit-jerit saat diseret keluar. Dia memaki Adrian, memaki aku, memaki dunia. Suaranya semakin menjauh hingga akhirnya menghilang ketika pintu kaca besar itu tertutup di belakangnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini bercampur dengan rasa takut yang kental. Aku berbalik menghadap para staf yang masih mematung. Wajah-wajah mereka pucat. Mereka baru saja menyaksikan eksekusi publik. Mereka melihat betapa mudahnya aku menghancurkan seseorang yang berani melawanku. Kalian semua. Suaraku bergema tenang namun penuh wibawa. Apa yang kalian lihat hari ini adalah contoh dari apa yang terjadi ketika standar dilanggar. Saya tidak mentoleransi ketidaksopanan, ketidakprofesionalan, dan kolusi di perusahaan saya. Mataku tertuju pada manajer restoran yang gemetar. Kamu, bersihkan kekacauan ini. Ganti taplak meja, bersihkan lantai, dan pastikan setiap tamu yang hadir hari ini mendapatkan dessert gratis sebagai permintaan maaf atas gangguan ini. Dan besok pagi, pukul 8, aku ingin laporan evaluasi kinerja seluruh staf ada di mejaku. Jika ada satu lagi, titipan, yang tidak kompeten, surat pemecatanmu akan menyusul. Baik-baik, Bu Clarissa. Siap. Jawab manajer itu dengan sikap sempurna, ketakutan setengah mati. Suasana perlahan mulai mencair. Staf mulai bergerak cepat. Kali ini dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Mereka bekerja dengan rasa takut yang produktif. Pelanggan mulai kembali berbisik-bisik. Tapi kali ini nadanya kagum, bukan mencemooh. Aku mengambil tas tanganku yang untungnya selamat dari siraman anggur. Aku merasa lengket, bau, dan lelah, tapi juga sangat puas. Aku menoleh ke arah Adrian yang masih berdiri seperti patung di tempatnya. Dia terlihat hancur. Bahunya merosot. Wajahnya kusut. Dia baru saja kehilangan kekasihnya, harga dirinya, dan kepercayaan stafnya dalam satu waktu. Ayo pulang, kataku padanya, tanpa menatap matanya. Clarissa. Adrian mencoba meraih tanganku lagi, tapi aku berjalan melewatinya menuju pintu keluar. Jangan salah paham, Adrian, kataku sambil terus berjalan, membiarkan dia mengekor di belakangku seperti anjing yang sudah dipukul. Kita pulang bukan untuk berbaikan. Kita pulang karena aku butuh mandi. Dan kau punya banyak hal yang harus kau jelaskan sebelum aku memutuskan apakah kau masih layak duduk di kursi CEO itu atau tidak. Aku melangkah keluar dari restoran, disambut terik matahari siang. Di dalam mobil, aku duduk bersandar dan memejamkan mata. Adrian duduk di sampingku dalam diam,
Tidak berani bersuara sedikit pun. Dia tahu, badai yang sebenarnya baru akan dimulai begitu kami sampai di rumah. Dan kali ini, tidak ada payung yang bisa melindunginya. Perjalanan pulang dari The Golden Spoon menuju kediaman kami terasa seperti melintasi dua benua yang berbeda zona waktu. Di dalam kabin mobil Mercedes Maybach yang kedap suara itu, keheningan bukan sekadar absennya bunyi, melainkan sebuah entitas hidup yang mencekik. Pak Darman, sopir kami, menyetir dengan fokus berlebihan. Matanya terpaku pada jalan, tidak berani melirik sedikit pun ke kaca spion tengah. Dia tahu, badai sedang terjadi di kursi belakang, dan saksi mata seringkali menjadi korban kolateral dalam perang rumah tangga orang kaya. Aku duduk di sisi kiri, memandang keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta yang macet dan semrawut terasa ironis. Di luar sana, orang-orang berjuang demi sesuap nasi, berdesakan di angkutan umum, bermandi keringat di bawah terik matahari. Sementara di sini, di dalam kemewahan berpendingin udara ini, dua orang yang memiliki segalanya justru sedang menuju kehancuran emosional. Noda anggur merlot di baju sutraku sudah mengering, meninggalkan bercak gelap yang kaku dan lengket. Baunya mulai mengganggu, campuran antara aroma fermentasi anggur mahal dan aroma kegagalan. Adrian duduk di sisi kanan, sejauh mungkin dariku seolah-olah ada medan gaya tak kasat mata yang memisahkan kami. Dia menatap layar ponselnya, tapi aku tahu dia tidak benar-benar membaca apapun. Jempolnya hanya menggeser layar berulang-ulang tanpa tujuan. Sesekali, dia menghela napas panjang yang terdengar bergetar. Dia seperti narapidana yang sedang diantar menuju tiang gantungan, menunggu vonis akhir dari hakim yang tidak kenal ampun. Mobil berbelok memasuki gerbang rumah kami. Penjaga keamanan memberi hormat, tidak menyadari bahwa majikan prianya baru saja kehilangan separuh jiwanya di restoran tadi. Saat mobil berhenti di depan teras utama, aku tidak menunggu Pak Darman membukakan pintu. Aku keluar sendiri, langkahku cepat dan tegas. Masuk ke ruang kerja. Sekarang, perintahku tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak perlu memastikan apakah dia menurut atau tidak. Aku tahu dia tidak punya pilihan lain. Adrian mengekor di belakangku seperti bayangan yang enggan. Kami melewati ruang tamu yang megah, melewati tangga melingkar, dan langsung menuju sayap barat rumah, tempat ruang kerja pribadiku berada. Ruang kerjaku adalah tempat suci. Tidak ada pelayan yang boleh masuk tanpa izin khusus. Dindingnya dilapisi panel kayu ek gelap, rak-rak buku menjulang hingga langit-langit, dan sebuah meja kerja besar dari kayu mahoni mendominasi tengah ruangan. Disinilah aku merancang strategi bisnis, menandatangani kontrak miliaran rupiah, dan hari ini, disinilah aku akan mengadili suamiku sendiri. Aku masuk dan langsung menuju bar mini di sudut ruangan. Aku butuh minum. Bukan alkohol. Aku sudah cukup mandi alkohol hari ini, melainkan air mineral dingin untuk menetralkan rasa pahit di tenggorokanku. Aku menuang segelas air, meminumnya dalam sekali teguk, lalu berbalik menghadap Adrian yang berdiri canggung di dekat pintu. Dia tampak kecil di ruangan besar ini. Posturnya yang biasanya tegap kini membungkuk. Matanya menatap karpet. Duduk, kataku sambil menunjuk kursi tamu di depan mejaku. Adrian menurut. Dia duduk di tepi kursi. Tangannya saling meremas di pangkuan. Dia tampak seperti anak sekolah yang dipanggil ke ruang kepala sekolah karena ketahuan menyontek. Clarissa, aku. Dia mencoba memulai. Suaranya serak. Diam. Potongku tajam. Aku berjalan memutari meja dan duduk di kursi kebesaranku. Kursi kulit tinggi yang membuat posisiku lebih tinggi darinya. Aku meletakkan kedua tanganku di atas meja, menatapnya lekat-lekat. Aku belum memintamu bicara. Sekarang, aku ingin kau mendengarkan. Aku mengambil sebuah map dari laci meja. Itu bukan map berisi dokumen hukum, hanya map kosong yang biasa kugunakan untuk catatan. Tapi bagi Adrian, setiap kertas yang kupegang bisa jadi adalah surat cerai atau pencabutan hak kuasa. Aku sengaja membiarkan ketakutan itu bermain di kepalanya. Kita punya perjanjian, Adrian, mulaku dengan nada datar, seolah sedang membacakan klausul kontrak bisnis. Pasal 4. Kau ingat bunyinya? Adrian mengangguk lemah. Ingat. Sebutkan, tuntutku. Dia menelan ludah. Aku boleh memiliki kehidupan pribadi asalkan tidak mempermalukanmu di depan umum dan tidak mengganggu keuangan perusahaan. Tepat, kataku. Dan hari ini, kau melanggar kedua poin itu sekaligus dengan cara yang spektakuler. Kau tidak hanya mempermalukanku, kau membiarkan pelacur kecilmu menyiramku dengan anggur di restoran milikku sendiri, di depan pelanggan elit,
di depan staf. Kau membiarkan dia mengklaim posisimu, mengklaim namamu, bahkan mengancam pelanggan atas nama kekuasaan yang kau pinjam dariku. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Dan soal keuangan, kau mencoba menaikkan gajinya tadi malam. Kau menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidupnya. Kau memberinya fasilitas yang tidak pantas. Itu penggelapan, Adrian. Dalam bahasa hukum, itu pencurian. Wajah Adrian memerah. Aku tidak bermaksud begitu, Clarissa. Aku terbawa suasana. Bella, dia berbeda. Awalnya. Berbeda. Aku tertawa sinis. Apa yang berbeda? Karena dia muda? Karena dia memuji egomu yang rapuh? Karena dia membuatmu merasa seperti raja sungguhan, bukan sekadar suami boneka. Pertanyaanku tepat sasaran. Adrian tersentak. Matanya menyiratkan rasa sakit. Selama ini, itu adalah gajah di pelupuk mata yang tidak pernah kami bicarakan. Fakta bahwa kesuksesannya adalah ciptaanku. Bahwa tanpa aku, dia hanyalah pria tampan dengan otak pas-pasan. Aku bukan boneka, Clarissa. Sergahnya tiba-tiba. Ada sedikit nyali yang muncul karena terhina. Aku bekerja keras. Aku membangun image perusahaan. Aku yang melobi para pejabat. Aku yang tampil di media. Kamu pikir mudah tersenyum setiap hari di depan kamera sementara istrimu sendiri memandangmu seperti karyawan magang? Oh, jadi sekarang kau playing victim? Tanyaku tenang, tidak terpancing emosinya. Kau merasa tertekan? Kau merasa tidak dihargai? Jadi solusinya adalah tidur dengan pelayan yang bahkan tidak tahu cara memegang botol wine dengan benar. Dia membuatku merasa dibutuhkan. Adrian berdiri, suaranya meninggi. Dia tidak melihatku sebagai mesin uang atau boneka pajangan. Dia melihatku sebagai Adrian. Dia mengagumiku. Dia mengagumi dompetmu, Adrian. Bentakku. Kali ini suaraku menggelegar memenuhi ruangan. Aku ikut berdiri, menatapnya tajam. Kau pikir gadis usia 22 tahun itu jatuh cinta pada keriput di matamu? Kau pikir dia tergila-gila pada lelucon bapak-bapakmu? Dia melihat mobilmu, jam tanganmu, dan jabatanmu. Dan begitu dia tahu kau bukan pemilik sebenarnya. Kau lihat sendiri reaksinya tadi, kan? Dia tidak membelamu. Dia bahkan tidak peduli padamu saat kau jatuh. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Adrian terdiam. Kata-kataku menghantamnya dengan kebenaran yang brutal. Bayangan Bella yang berteriak memaki dan menyalahkannya di restoran tadi kembali berputar di kepalanya. Fantasi romantis yang dia bangun selama ini runtuh seketika, menyisakan puing-puing realita yang menyakitkan. Dia perlahan duduk kembali, bahunya merosot lebih dalam dari sebelumnya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bodoh, bisiknya. Aku benar-benar bodoh. Ya, kau memang bodoh, setujuku tanpa ragu. Tapi kebodohanmu kali ini berharga mahal. Reputasi The Golden Spoon tercoreng. Video kejadian tadi pasti sudah beredar di grup WhatsApp Sosialita. Besok pagi, namaku akan jadi bahan gosip di setiap salon dan arisan di kota ini. Clarissa yang malang, disiram anggur oleh simpanan suaminya. Aku berjalan memutari meja, mendekatinya. Aku berdiri di samping kursinya, menatap ubun-ubunnya. Aku bisa menceraikanmu sekarang juga, Adrian. Bisikku di dekat telinganya. Aku punya bukti perzinahan. Aku punya saksi. Aku bisa membuatmu keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun selain baju yang menempel di badanmu. Sesuai perjanjian pranikah kita. Tubuh Adrian menegang. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata basah. Ketakutan akan kemiskinan lebih besar daripada rasa malunya. Clarissa, tolong. Jen, aku minta maaf. Aku bersumpah aku tidak akan mengulanginya. Aku akan lakukan apa saja. Jangan ceraikan aku. Bisnis ini, hidup ini, hanya ini yang aku punya. Menyedihkan. Pria yang di luar sana dipuja sebagai CEO sukses, kini mengemis di kakiku. Tapi inilah dinamika kami yang sebenarnya. Aku tidak akan menceraikanmu, kataku setelah jeda yang menyiksa. Mata Adrian membelalak. Ada secercah harapan. Benarkah? Bukan karena aku mencintaimu, lanjutku cepat, mematikan harapannya akan rekonsiliasi romantis. Tapi karena perceraian itu mahal dan berantakan. Saham akan goyah, investor akan panik, dan media akan mengorek privasi kita.
Aku tidak mau kerajaanku guncang hanya karena kau tidak bisa menjaga resleting celanamu. Aku kembali ke kursiku, duduk dengan anggun. Tapi, ada harga yang harus kau bayar untuk pengampunan ini. Kau bilang kau akan lakukan apa saja, kan? Adrian mengangguk cepat. Apa saja? Katakan saja. Mulai besok, posisimu sebagai CEO dibekukan, putusku. Apa? Adrian terperanjat. Tapi Clarissa, bagaimana dengan rapat pemegang saham bulan depan? Bagaimana dengan ekspansi ke Bali? Siapa yang akan? Aku yang akan mengambil alih kendali penuh untuk sementara, potongku. Kau akan diturunkan jabatannya menjadi Chief Branding Officer. Tugasmu hanya tersenyum, datang ke acara amal, dan menjadi wajah manis perusahaan. Kau tidak punya hak tanda tangan untuk pengeluaran di atas 10 juta rupiah. Semua keputusan strategis harus melalui persetujuanku. Itu sama saja kau mengebiri aku secara profesional, protes Adrian lemah. Kau sudah mengebiri dirimu sendiri saat kau membiarkan pelayan itu menginjak-injak martabatmu dan martabat perusahaan. Balasku dingin. Ini bukan negosiasi, Adrian. Ini ultimatum. Terima, atau silakan angkat kaki dari rumah ini malam ini juga. Adrian terdiam lama. Dia menimbang-nimbang pilihannya. Menjadi pejabat boneka tanpa kuasa tapi tetap hidup mewah. Atau menjadi duda miskin yang harus memulai dari nol di usia hampir 50 tahun. Pilihan yang tidak sulit bagi pria yang sudah terbiasa dengan kenyamanan. Baik, jawabnya lirih. Aku terima. Bagus, kataku. Satu hal lagi, kau harus membersihkan nama baikku. Besok, kau akan membuat pernyataan pers. Katakan bahwa kejadian di restoran adalah kesalahpahaman akibat ulah karyawan yang tidak stabil secara mental, dan bahwa manajemen telah mengambil tindakan tegas. Jangan sebut soal perselingkuhan. Lindungi nama baik keluarga, bukan untukmu, tapi untuk bisnis. Aku mengerti, katanya. Sekarang keluar. Aku muak melihatmu. Tidurlah di kamar tamu. Pintu kamarku terkunci untukmu sampai waktu yang tidak ditentukan. Adrian bangkit berdiri dengan gontai. Dia berjalan menuju pintu. Langkahnya berat. Saat dia memegang gagang pintu, dia berhenti sejenak, menoleh padaku. Clarissa. Panggilnya pelan. Apakah pernah ada masa di mana kamu benar-benar menghormatiku? Aku menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang dulu pernah kunikahi. Pernah. Dulu, saat kau masih punya ambisi sendiri, bukan cuma membonceng ambisiku, tapi kau membunuh rasa hormat itu pelan-pelan, setiap kali kau memilih jalan pintas. Adrian tidak menjawab. Dia menunduk dan keluar, menutup pintu perlahan. Sepeninggal Adrian, aku tidak langsung merasa lega. Ruangan itu kembali hening, tapi kini terasa lebih dingin. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatap langit-langit. Aku menang. Aku berhasil mempertahankan dominasiku, menghancurkan ancaman, dan mengamankan asetku. Tapi entah kenapa, kemenangan ini terasa hampa. Aku mengambil ponselku, membuka galeri foto. Ada foto lama kami berdua, 10 tahun lalu, saat merintis usaha pertama. Kami berdua terlihat lelah, baju kami sederhana, tapi mata kami berbinar penuh semangat. Adrian merangkul bahuku, dan aku tertawa lepas. Kapan terakhir kali aku tertawa seperti itu? Aku menggelengkan kepala, mengusir sentimen cengeng itu. Emosi adalah musuh dalam bisnis. Dan pernikahanku adalah bisnis terbesarku. Aku harus tetap rasional. Aku harus tetap kuat. Karena di puncak Menara Gading ini, angin bertiup sangat kencang, dan satu langkah salah bisa membuatku jatuh terhempas. Aku bangkit, berjalan menuju kamar mandi pribadi di dalam ruang kerja. Aku melepas blus sutra yang ternoda anggur itu, membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Aku tidak akan mencucinya. Pakaian itu sudah terkontaminasi oleh kenangan buruk. Aku menyalakan shower, membiarkan air panas mengguyur tubuhku, membersihkan sisa-sisa hari yang melelahkan ini. Besok adalah hari baru. Besok, sang ratu akan kembali memimpin, sendirian di atas tahtanya, tanpa raja yang mendampingi. Dan aku baik-baik saja dengan itu. Keesokan paginya, matahari terbit dengan janji palsu akan hari yang cerah. Langit Jakarta berwarna abu-abu, tertutup polusi yang menggantung rendah, mencerminkan suasana hatiku yang mendung namun tetap harus fungsional. Aku bangun pukul 5 pagi, rutinitas yang tidak pernah berubah selama 20 tahun,
terlepas dari badai apapun yang menghantam kehidupan pribadiku. Disiplin adalah satu-satunya hal yang membedakan pemenang dari pecundang. Aku turun ke ruang makan dengan setelan kerja baru, blazer putih gading dengan potongan asimetris yang modern, dipadukan dengan celana pipa hitam. Tampilan yang bersih, tajam, dan tidak menyisakan ruang untuk belas kasihan. Di meja makan, kursi Adrian kosong. Asisten rumah tangga memberitahuku bahwa Bapak sudah berangkat subuh-subuh sekali. Pengecut. Dia menghindari konfrontasi pagi, atau mungkin dia sedang sibuk menyusun naskah permintaan maaf publik yang kuperintahkan semalam. Aku sarapan sendirian, sepotong roti gandum, putih telur, dan kopi hitam. Sambil makan, aku memeriksa tabletku. Berita tentang keributan di The Golden Spoon sudah masuk ke beberapa akun gosip di Instagram. Video amatir yang diambil pelanggan memperlihatkan Bella yang berteriak histeris saat diseret satpam. Untungnya, sudut pengambilan gambarnya tidak memperlihatkan wajahku dengan jelas. Hanya punggungku yang tegak dan Adrian yang terlihat panik. Komentar-komentarnya beragam, tapi mayoritas menghujat pelayan yang dianggap tidak tahu diri, dan memuji manajemen yang bertindak cepat, meskipun ada juga yang berspekulasi tentang drama orang kaya. Narasi publik masih bisa dikendalikan. Itu yang terpenting. Tepat pukul 8, mobilku berhenti di depan lobi gedung perkantoran pusat. Suasananya berbeda hari ini. Para staf yang berpapasan denganku di lobi membungkuk lebih dalam dari biasanya. Sapaan mereka terdengar lebih gugup. Gosip menyebar lebih cepat daripada virus flu di gedung ber-AC sentral. Mereka semua pasti sudah tahu apa yang terjadi. Mereka tahu Ratu sedang marah, dan tidak ada yang mau menjadi sasaran pelampiasan. Aku masuk ke lift khusus eksekutif. Saat pintu lift terbuka di lantai 45, Rina sudah menunggu dengan wajah tegang. "Selamat pagi, Bu Clarissa," sapanya cepat, mengikuti langkah cepatku menuju ruangan. Pak Adrian sudah ada di ruang rapat B bersama tim PR. Mereka sedang finalisasi press release. Manajer Golden Spoon, Pak Haryo, juga sudah menunggu di ruang tunggu tamu sejak jam 7. "Biarkan Haryo menunggu dulu," perintahku sambil meletakkan tas di meja. Biarkan dia merenungi dosanya di sana 1 atau 2 jam lagi. Keringat dingin bagus untuk melancarkan peredaran darah. Rina mengangguk, mencatat instruksiku. "Baik, Bu. Lalu, ada satu hal lagi." Dia tampak ragu. "Katakan." "Ada seorang wanita di lobi bawah. Dia mengaku sebagai ibu dari Bella. Dia menangis-nangis minta bertemu ibu. Dia bilang anaknya dijebak dan dia minta ibu mencabut blacklistnya." Aku berhenti membolak-balik berkas. Menarik. Drama babak kedua rupanya ingin dimulai lebih awal. Bella, si gadis manja yang kemarin berteriak sombong, sekarang mengirim ibunya untuk mengemis? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau mungkin ibunya tidak tahu betapa busuk buah yang dia besarkan. "Usir dia." Jawabku dingin tanpa menatap Rina. "Tapi Bu, dia mengancam akan memanggil wartawan kalau tidak ditemui," kata Rina khawatir. Aku tersenyum tipis. Biarkan dia memanggil wartawan. Biarkan wartawan melihat seorang ibu yang membela anaknya yang melakukan kekerasan fisik terhadap pelanggan dan penipuan identitas. Itu justru akan memperkuat posisi kita sebagai korban yang tegas. Katakan pada keamanan, jika dia tidak pergi dalam 5 menit, panggil polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum di properti pribadi. "Baik, Bu. Saya laksanakan." Rina bergegas keluar, lega karena tidak perlu menghadapi wanita histeris itu sendiri. Aku duduk di kursi kerjaku, memutar layar komputer. Agenda pertama, restrukturisasi. Aku membuka file struktur organisasi perusahaan. Kursor mouseku melayang di atas kotak bertuliskan, Adrian, CEO. Dengan beberapa klik, aku memindahkan kotak itu ke samping, di bawah garis koordinasi baru, dan mengubah judulnya menjadi Chief Branding Officer. Lalu, aku menarik garis langsung dari semua manajer departemen menuju ke kotaku. Clarissa, Komisaris Utama, Acting CEO. Secara digital, perubahan itu hanya butuh beberapa detik, tapi dampaknya akan terasa di seluruh lantai gedung ini. Aku mengirimkan memo internal ke seluruh karyawan. Efektif per hari ini, seluruh laporan operasional dan keuangan ditujukan langsung kepada Ibu Clarissa. Pak Adrian akan fokus pada pengembangan citra eksternal perusahaan. Bahasa korporat yang sopan untuk mengatakan, "Suamiku sudah tidak punya kuasa lagi. Jangan ada yang berani main mata dengannya." 1 jam kemudian, aku memanggil Haryo, manajer The Golden Spoon, masuk ke ruanganku.
Pria parubaya itu masuk dengan wajah kusut. Matanya bengkak kurang tidur. Dia berdiri di depan mejaku. Tidak berani duduk. Duduk, Hario, kataku. Dia duduk di ujung kursi, persis seperti Adrian semalam. Bu Clarissa, saya benar-benar minta maaf. Tia. Simpan maafmu untuk pelanggan yang terganggu kemarin. Potongku. Aku tidak butuh maaf. Aku butuh penjelasan. Bagaimana bisa seorang pelayan tanpa pengalaman, tanpa skill dasar, dan dengan attitude preman pasar bisa lolos masuk ke floor restoran bintang 5 kita? Dan kenapa kau membiarkannya? Hario menunduk, meremas tangannya. Itu instruksi langsung dari Pak Adrian, Bu. Beliau yang membawa Bella masuk. Beliau bilang Bella adalah kerabat jauh yang butuh pekerjaan. Pak Adrian minta agar Bella langsung ditempatkan di shift utama dan tidak perlu ikut training dasar yang berat. Saya tidak berani membantah CEO. Kerabat jauh, dengusku, alasan klasik. Dan ketika dia mulai bertingkah, ketika dia mulai melanggar aturan, kau diam saja? Kau manajer, Hario, kau dibayar untuk mengelola restoran, bukan untuk menjadi pengasuh simpanan bos. Saya takut dipecat, Bu. Akuinya jujur. Setiap kali saya tegur, Bella selalu mengancam akan melapor ke Pak Adrian. Dan Pak Adrian memang beberapa kali memanggil saya, mengingatkan untuk jangan terlalu keras pada Bella. Aku menghela napas. Inilah penyakit feodalisme dalam perusahaan keluarga. Karyawan profesional menjadi impoten karena takut pada politik istana. Kau tahu kenapa aku tidak memecatmu hari ini, Hario? Tanyaku. Dia menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya sudah pasrah. Karena kau jujur, dan karena selama 5 tahun sebelum kedatangan Bella, kinerjamu bagus, kataku. Hario mengangkat wajahnya, terkejut. Tapi ini peringatan terakhir. Mulai sekarang, loyalitasmu bukan pada Adrian, tapi pada standar perusahaan. Pada aku. Jika besok lusa Adrian membawa masuk kambing dan menyuruhmu menjadikannya koki, kau harus menolaknya dan melapor padaku. Mengerti? Mengerti, Bu. Siap. Terima kasih banyak, Bu. Hario hampir menangis saking leganya. Kembalilah bekerja. Perketat disiplin. Pecat siapapun yang terlihat malas. Kita harus mengembalikan reputasi Golden Spawn dalam 1 bulan. Jika gagal, kita semua tenggelam. Hario keluar dengan semangat baru. Dia selamat dari lubang jarum, dan orang yang selamat biasanya akan bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan diri. Siang harinya, aku menghadiri rapat dengan tim pemasaran. Adrian ada di sana, duduk di ujung meja yang berlawanan dariku. Dia terlihat lelah, tapi sudah kembali rapi dengan setelan jas mahalnya. Saat aku masuk, ruangan menjadi hening. Aku duduk di kursi pimpinan rapat, kursi yang biasanya diduduki Adrian. Adrian tidak protes. Dia tetap diam di kursinya. Pergeseran kekuasaan ini terlihat nyata bagi semua orang di ruangan itu. Kita akan mengubah strategi branding untuk kuartal depan. Bukaku tanpa basa-basi. Fokus kita bukan lagi pada kemewahan santai, tapi pada kesempurnaan tanpa kompromi. Kita akan meluncurkan kampanye baru, The Queen's Standard, Standar Ratu. Semua orang mencatat. Adrian tampak tidak nyaman. Judul kampanye itu jelas menyindirnya, menegaskan siapa penguasa sebenarnya. Pak Adrian, panggilku. Dia tersentak. Sebagai Chief Branding Officer, tugasmu adalah menjadi wajah dari kampanye ini. Kau akan tampil di iklan, berbicara tentang dedikasi kita pada kualitas. Kau akan menceritakan bagaimana kita tidak mentoleransi kesalahan sedikit pun demi kepuasan pelanggan. Ironis, memang, tapi publik suka cerita tentang pertobatan dan perbaikan. Adrian mengangguk kaku. Baik, Bu Clarissa. Konsepnya menarik. Bukan menarik, tapi harus berhasil, koreksiku. Tim kreatif, siapkan naskahnya. Aku ingin Adrian terlihat berwibawa tapi rendah hati. Dan pastikan tidak ada wanita muda di dalam frame iklan kali ini. Hanya Adrian, makanan, dan suasana elegan. Rapat berjalan efektif. Aku mendominasi setiap diskusi, memotong ide-ide yang tidak relevan, dan mengambil keputusan cepat. Aku merasa hidup kembali. Disinilah tempatku, di ruang rapat ini, mengendalikan nasib ratusan orang. Rasa sakit akibat pengkhianatan Adrian perlahan tertutup oleh adrenalin kekuasaan. Bisnis adalah obat terbaik untuk patah hati. Sore harinya,
Saat aku sedang memeriksa laporan audit internal, mencari kebocoran dana lain yang mungkin dilakukan Adrian, ponsel pribadiku berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya aku abaikan, tapi kali ini instingku menyuruhku mengangkatnya. Halo. Halo, Clarissa. Suara wanita di seberang sana terdengar akrab, tapi aku butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Itu suara Sarah, istri dari salah satu investor terbesar kami, sekaligus ratu gosip di lingkaran sosialita Jakarta. Sarah, jawabku ramah, memasang topeng sosialitaku. Tumben menelepon. Ada apa? Ah, tidak apa-apa, sayang. Cuma mau tanya kabar. Aku dengar ada insiden kecil kemarin di restoranmu? Videonya viral loh di grup arisan Lady Boss. Suaranya penuh dengan rasa ingin tahu yang disamarkan sebagai simpati. Dia sedang memancing. Dia ingin mendengar versi ceritaku untuk disebarkan lagi. Aku tersenyum miring. Ini kesempatan emas. Mengendalikan narasi bukan hanya lewat rilis pers resmi, tapi juga lewat bisik-bisik di kalangan elit. Oh, itu, jawabku dengan nada santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Iya, memalukan sekali memang. Ada staf baru yang agak delusi. Kamu tahu kan, anak-anak muda zaman sekarang terlalu banyak nonton drama Korea. Dia terobsesi pada Adrian, sampai berhalusinasi kalau dia istrinya. Kasihan sebenarnya, sepertinya dia butuh bantuan psikiater. Ya ampun, benarkah? Sarah terdengar antusias. Umpan dimakan. Jadi dia stalker. Bisa dibilang begitu. Adrian yang malang, dia terlalu ramah pada karyawan, jadi disalahartikan. Aku terpaksa turun tangan untuk membereskan kekacauan itu. Kau tahu kan Adrian, dia terlalu lembut untuk memecat orang dengan kasar. Jadi ya, aku harus jadi bad cop-nya. Aku memutar balik fakta dengan elegan. Menjadikan Adrian sebagai korban kebaikan hatinya sendiri, untuk menyelamatkan wajahnya sebagai suamiku, dan memposisikan Bella sebagai penguntit gila, untuk menghancurkan kredibilitasnya. Wah, kamu hebat banget, Clarissa. Kalau aku jadi kamu, sudah kujambak tuh perempuan. Kekeh Sarah. Kita kan wanita berkelas. Sarah, kita tidak menjambak. Kita cukup menyingkirkan mereka dari papan catur. Jawabku. Benar juga. Ngomong-ngomong, minggu depan arisan di rumahmu jadikan. Tentu saja. Dan aku akan pastikan wine yang kita minum nanti disajikan oleh sommelier profesional, bukan staf magang yang halusinasi. Candaku. Sarah tertawa terbahak-bahak. Pembicaraan ditutup dengan janji temu. Aku meletakkan ponsel dengan puas. Dalam waktu 1 jam, seluruh Jakarta Selatan akan tahu bahwa Bella adalah penguntit gila dan Adrian adalah suami setia yang hanya terlalu ramah. Reputasi keluarga aman. Namun, saat aku bersiap pulang, aku melihat sebuah amplop coklat di atas tumpukan surat masuk yang belum dibuka Rina. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan, untuk Clarissa, dengan huruf kapital yang ditulis tangan kasar. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto. Foto-foto Adrian dan Bella. Bukan di restoran, tapi di sebuah apartemen. Dan ada tanggal yang tertera di sudut foto. Tanggalnya 2 tahun yang lalu. Darahku membeku. 2 tahun. Adrian bilang Bella adalah karyawan baru. Dia bilang ini baru terjadi beberapa bulan. Tapi foto ini membuktikan bahwa mereka sudah berhubungan selama 2 tahun. Dan di lembar terakhir, ada foto hasil USG kandungan. Duniaku berhenti berputar. Foto USG itu bergetar di tanganku. Bukan karena tanganku yang gemetar. Aku tidak pernah gemetar. Tapi karena mobilku melintasi polisi tidur di kompleks perumahan elit kami. Hitam putih, buram, sebuah janin yang meringkuk di dalam rahim. Di sudut kanan bawah foto itu, tertera nama pasien, Bella Anindita. Dan tanggalnya baru 2 minggu yang lalu. Duniaku, yang baru saja kususun kembali dengan rapi menggunakan lem kekuasaan dan ancaman, tiba-tiba retak lagi. Kali ini retakannya bukan di permukaan, tapi di fondasi. 2 tahun. Adrian tidak hanya berselingkuh selama beberapa bulan dengan pelayan baru. Dia telah memelihara hubungan ini selama 2 tahun. Itu artinya, Bella sudah ada di sana jauh sebelum dia masuk ke The Golden Spoon. Itu artinya, Adrian berbohong padaku bukan hanya soal uang lembur atau bunga mawar, tapi soal kehidupan ganda. Dan sekarang, ada potensi pewaris tahta ilegal yang sedang tumbuh. Seorang anak. Dalam bisnis keluarga, anak bukan sekadar buah hati. Anak adalah aset,
pewaris saham, dan masa depan perusahaan. Jika Adrian memiliki anak di luar nikah, dan jika anak itu diakui secara hukum, dia memiliki hak atas sebagian harta Adrian. Harta yang sebagian besar adalah milikku yang diatasnamakan padanya demi strategi pajak. Ini bukan lagi soal sakit hati istri yang dikhianati. Ini adalah ancaman korporasi tingkat tinggi. Ancaman terhadap integritas asetku. Pak Darman, putar balik. Perintahku tiba-tiba. Maksud ibu? Kita sudah hampir sampai gerbang rumah. Tanya Pak Darman bingung, melihat spion tengah. Putar balik. Kita ke kantor pengacara Hotman Urekan sekarang. Jangan banyak tanya. Aku butuh amunisi sebelum pulang. Aku tidak bisa menghadapi Adrian hanya dengan kemarahan. Aku butuh dokumen legal. Aku butuh kepastian hukum tentang posisi asetku jika skenario terburuk terjadi. Perceraian dengan sengketa anak. 1 jam kemudian, aku duduk di ruang rapat firma hukum langgananku. Pengacaraku, David, menatap foto-foto itu dengan wajah serius. Ini mengubah segalanya, Clarissa, kata David sambil melepas kacamatanya. Kalau anak ini lahir dan Adrian mengakuinya, atau tes DNA membuktikan itu anaknya, anak ini adalah ahli waris yang sah menurut hukum perdata. Meskipun posisinya anak luar kawin, dia bisa menuntut hak waris dari bagian Adrian. Adrian tidak punya apa-apa. David, semua aset itu milikku. Sanggahku tajam. Secara de facto, ya. Tapi secara de jure, banyak aset properti dan saham minoritas yang kamu taruh atas nama Adrian untuk diversifikasi pajak, kan? Itu yang berbahaya. Jika terjadi perceraian sekarang tanpa persiapan, Adrian bisa menuntut Gonogini atas aset yang tercatat atas namanya, dan sebagian itu akan lari ke biaya hidup anak ini. Aku memijat pelipisku. Jadi, selama ini aku memelihara ular yang bukan hanya berbisa, tapi juga sedang bertelur di kasurku. Apa saranku? Tanya David. Katakan. Jangan konfrontasi soal anak ini dulu sampai kita mengamankan aset. Buat Adrian menandatangani pemindahan aset-aset krusial kembali ke namamu malam ini juga. Gunakan insiden restoran kemarin sebagai alasan. Dia sedang merasa bersalah dan takut, kan? Manfaatkan ketakutannya itu. Setelah aset aman, baru kamu tendang dia. Rencana yang brilian. Kejam, tapi brilian. Siapkan dokumen pemindahan haknya sekarang. Aku tunggu. Perintahku. Malam itu, aku pulang ke rumah membawa map tebal yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi map kosong untuk menggertak. Ini adalah map eksekusi. Saat aku melangkah masuk ke rumah, suasana hening. Lampu ruang tengah redup. Adrian duduk di sofa ruang keluarga, segelas whisky di tangannya. Dia tampak sudah mandi, mengenakan piyama sutra, tapi wajahnya masih menyiratkan kelelahan mental yang luar biasa. Saat melihatku masuk, dia langsung menegakkan punggungnya, meletakkan gelasnya. Clarissa, kamu pulang malam sekali. Aku menunggu. Katanya dengan nada mencoba akrab. Aku tidak menjawab. Aku berjalan melewatinya, meletakkan tasku di meja, lalu duduk di kursi seberangnya. Aku menatapnya lama, mencoba mencari jejak kebohongan di wajah yang dulu kucintai itu. 2 tahun. Berapa banyak makan malam yang kami lalui bersama sementara dia memikirkan wanita lain? Berapa kali dia bilang, aku lembur di kantor. Padahal dia sedang bermain rumah-rumahan di apartemen dengan Bella? Ada yang ingin kau katakan padaku, Adrian? Tanyaku pelan, memberi dia satu kesempatan terakhir untuk jujur. Adrian tampak bingung. Soal apa? Press release? Sudah tayang. Responnya positif. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Clarissa, aku sudah minta maaf. Bukan soal itu, kataku. Soal durasi. Soal kedalaman lubang yang kau gali. Wajah Adrian sedikit berkerut. Maksudmu? Aku merogoh amplop coklat di tasku. Aku tidak melemparnya kali ini. Aku mengeluarkannya perlahan. Menaruh foto pertama di atas meja kopi marmer di antara kami. Foto mereka berdua sedang merayakan ulang tahun di apartemen. Tertanggal 2 tahun lalu. Mata Adrian membelalak. Mulutnya terbuka sedikit. Tapi tidak ada suara yang keluar. Aku menaruh foto kedua. Foto liburan mereka di Bali. Saat itu Adrian bilang dia ada konferensi bisnis. Wajah Adrian berubah pucat pasi, lebih pucat dari saat di restoran. Lalu aku menaruh kartu asnya. Foto USG. Hening. Hanya suara detak jam dinding antik yang terdengar, menghitung mundur sisa waktu pernikahan kami.
Adrian menatap foto janin itu dengan tatapan horor. Tangannya gemetar hebat saat dia meraih foto itu. Dari mana kamu dapat ini? Itu pertanyaan yang salah, Adrian. Kataku dingin. Pertanyaan yang benar adalah, apakah itu anakmu? Adrian mendongak menatapku. Ada ketakutan, rasa malu, dan kepanikan di matanya. Clarissa, aku bisa jelaskan. Itu, Bella bilang dia hamil. Tapi aku belum yakin itu anakku. Dia bisa saja tidur dengan orang lain. 2 tahun, Adrian. Potongku, mengabaikan penyangkalannya. Kau bilang dia karyawan baru. Kau bilang dia baru masuk beberapa bulan. Ternyata kau sudah memeliharanya selama 2 tahun. Kau membelikannya apartemen. Kau membiayai hidupnya. Dan sekarang, kau memberinya benih. Aku tidak bermaksud. Adrian mulai menangis. Pria tua itu menangis di hadapanku. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, tapi tangisan anak kecil yang ketahuan mencuri toples permen. Aku terjebak. Clarissa. Awalnya cuma iseng. Lalu dia mulai menuntut, dia mengancam akan bunuh diri kalau aku tinggalkan, dan sekarang dia bilang dia hamil. Dan kau diam saja. Suaraku meninggi sedikit. Kau membiarkan bom waktu ini berdetak di saku celanamu sambil tidur di sebelahku tiap malam? Apa rencanamu? Hah? Menunggu sampai perutnya membesar lalu kau selundupkan dia ke luar negeri pakai uang perusahaanku. Adrian menunduk, menyembunyikan wajahnya di telapak tangan. Aku bingung. Clarissa, aku takut kamu marah. Aku tidak marah, Adrian. Kataku, suaraku kembali tenang dan mematikan. Aku jijik. Dan aku kecewa. Bukan karena kau tidur dengan wanita lain. Tapi karena kau begitu ceroboh sampai membiarkan wanita rendahan memegang kendali atas hidupmu, dan secara tidak langsung, atas hidupku. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela, memunggungi dia. Siapa yang mengirim foto ini? Aku tidak tahu, jawab Adrian lirih. Pikir. Bentakku. Siapa yang punya akses ke foto-foto pribadi ini? Siapa yang punya motif untuk menghancurkanmu setelah kau pecat dia kemarin? Bella. Bisik Adrian. Tepat. Simpananmu itu sedang melancarkan serangan balasan. Dia mengirim ini padaku bukan supaya aku menceraikanmu lalu kau lari padanya. Dia tahu aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dia mengirim ini untuk memeras kita. Dia ingin uang tutup mulut. Dia ingin jaminan untuk anak itu. Aku berbalik menghadap Adrian. Kau menciptakan monster, Adrian. Dan sekarang monster itu lapar. Adrian menatapku dengan mata merah dan basah. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Tolong aku, Clarissa. Aku tidak mau hidup dengan dia. Aku tidak mau anak itu merusak karirku. Lagi-lagi, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli pada nasib janin itu. Dia hanya peduli pada karirnya. Betapa egoisnya pria ini. Dan betapa bodohnya aku pernah mempercayakan separuh hidupku padanya. Kau mau aku membereskan ini? Tanyaku. Adrian mengangguk cepat. Putus asa. Ya. Tolong. Bereskan. Aku akan lakukan apa saja. Aku kembali duduk dan menyodorkan map tebal dari pengacara David. Tanda tangani ini. Adrian melihat map itu dengan ragu. Apa ini? Ini adalah dokumen pemindahan aset. Jelasku datar. Apartemen yang kau pakai untuk menyembunyikan Bella. Saham minoritas di 3 cabang restoran, dan 2 properti ruko yang atas namamu. Semuanya harus dikembalikan ke namaku malam ini juga. Kenapa? Tanyanya bodoh. Untuk melindungimu, tolol. Seruku. Kalau Bella menuntut pengakuan anak, dia akan mengejar harta. Kalau harta itu masih atas namamu, dia bisa dapat bagian. Tapi kalau semua aset itu sudah pindah ke namaku, dia tidak akan dapat apa-apa. Adrian yang miskin tidak menarik untuk diperas. Logika itu masuk akal baginya. Matanya berbinar. Dia melihat jalan keluar. Dia pikir aku sedang menyelamatkannya. Dia tidak sadar bahwa aku sedang melucuti satu-satunya perlindungan yang dia miliki. Kau benar, Clarissa. Kamu memang jenius. Gumamnya sambil meraih pena. Tanpa membaca detail klausulnya, yang sebenarnya juga berisi pelepasan hak gonogini dan hak suara dalam perusahaan. Dia menandatangani setiap lembar yang kutunjuk. 1 tanda tangan. 2 tanda tangan. 10 tanda tangan. Dengan setiap goresan tinta,
Adrian memotong tali pengaman yang menahannya di tebing kemewahan. Dia sedang menyerahkan kembali pinjaman nyawa yang kuberikan padanya 20 tahun lalu. Setelah lembar terakhir ditandatangani, aku menarik map itu dan memeluknya erat. Asetku aman. Imperiumku utuh kembali. Tidak ada celah bagi Bella, bagi anak haram itu, atau bagi Adrian untuk mengambil 1 sen pun. Aku melihat jam tangan. Pukul 10 malam. Sudah selesai? Tanya Adrian. Terlihat lega seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Jadi sekarang bagaimana dengan Bella? Apa kita bayar dia? Aku berdiri, merapikan blazerku. Aku menatap Adrian dengan pandangan baru. Pandangan yang kutujukan pada orang asing yang tidak berguna. Kita? Tanyaku sambil tersenyum tipis. Tidak ada, kita, dalam kalimat ini, Adrian. Maksudmu? Senyum Adrian memudar. Aku sudah mengamankan asetku. Tugasku selesai. Kataku santai. Sisanya adalah urusanmu. Tapi, kau bilang kau akan membereskan masalah Bella. Aku sudah membereskannya. Aku memastikan Bella tidak bisa mengambil uangku lewat dirimu. Itu masalah utamanya. Soal dia hamil, soal dia memerasmu, soal kau punya anak di luar nikah, itu masalah pribadimu, Adrian. Selesaikan sendiri. Clarissa. Kau tidak bisa meninggalkanku begini. Adrian berdiri panik. Duduk. Kataku tenang. Aku belum selesai. Aku mengambil 1 dokumen lagi dari tas. Dokumen yang sudah lama kupersiapkan tapi selalu ragu untuk kukeluarkan. Surat gugatan cerai. Aku melemparkannya ke atas meja kopi, tepat di atas foto USG itu. Ini hadiah terakhirku untukmu, kataku. Tanda tangani itu besok pagi setelah kau bangun tidur. Kopernya sudah disiapkan Pak Darman di bagasi mobilmu. Kau bisa tidur di hotel malam ini. Cerai. Adrian ternganga. Tapi perjanjian kita bisnis. Bisnis sudah aman. Kau baru saja menandatangani pelepasan hakmu, kataku sambil menepuk map tebal di tanganku. Kau tidak lagi punya nilai tawar, Adrian. Kau bukan lagi CEO. Kau bukan lagi pemilik aset. Dan sekarang, kau juga bukan lagi suamiku. Clarissa, jangan. Aku tidak punya tempat tujuan, teriaknya histeris. Aku berjalan menuju tangga, meninggalkan dia yang mulai menangis meraung-raung di ruang tamu. Kau punya apartemen itu, kataku tanpa menoleh. Apartemen tempat kau berselingkuh selama 2 tahun. Aku berbaik hati tidak mengambil yang satu itu. Pergilah ke sana. Hiduplah dengan Bella. Besarkan anak itu. Jadilah pria yang bertanggung jawab untuk sekali saja dalam hidupmu. Nikmati hidup sederhana tanpa kartu kreditku. Aku menaiki tangga dengan langkah ringan. Di belakangku, suara tangisan Adrian terdengar menyedihkan. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Hati nuraniku sudah lama mati, dibunuh oleh pengkhianatannya. Malam ini, aku akan tidur nyenyak. Besok, aku akan bangun sebagai ratu tunggal di papan catur yang sudah bersih dari bidak-bidak tak berguna. Pagi itu, rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Saat aku turun ke bawah, koper-koper Adrian sudah hilang. Mobil pribadinya juga tidak ada di garasi. Dia pergi. Mungkin harga dirinya yang tersisa sedikit memaksanya untuk pergi sebelum matahari terbit. Atau mungkin dia terlalu takut menghadapi tatapanku di pagi hari. Di atas meja kopi, di samping noda bekas gelas whisky, tergeletak surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Tanda tangannya berantakan dan sedikit luntur. Mungkin terkena air mata atau tangan yang gemetar. Tapi itu sah. Aku mengambil surat itu, memeriksanya sekali lagi, lalu menyerahkannya pada Rina yang baru saja datang menjemputku. Kirim ke pengadilan agama hari ini juga. Minta proses jalur cepat. Aku tidak mau ada berita bocor sebelum ketuk palu. Perintahku. Baik, Bu. Bagaimana dengan Pak Adrian? Beliau mengirim pesan ke saya menanyakan soal pesangon. Tanya Rina hati-hati. Aku tertawa kecil. Pesan. Bahkan di saat terakhir, dia masih mencoba memerah susu dari sapi yang sudah dia sembelih. Katakan padanya, pesangonnya adalah aku tidak melaporkannya ke polisi atas tuduhan perzinahan dan penggelapan dana. Itu sudah sangat murah hati. Jika dia bertanya lagi, kirimkan invoice tagihan ganti rugi atas kerusakan reputasi restoran dan biaya pembersihan nama baik. Aku yakin dia akan diam. Perjalanan ke kantor hari ini terasa berbeda. Langit Jakarta tampak lebih cerah.
Beban seberat 80 kilogram, berat badan Adrian, telah hilang dari pundakku. Aku merasa lebih ringan, lebih tajam. Namun, masih ada satu hal yang harus kurapikan. Ujung yang longgar. Bella. Aku meminta Pak Darman menghentikan mobil di sebuah kedai kopi kecil di dekat apartemen tempat Adrian dan Bella biasa bertemu. Apartemen yang kini, dengan kebaikan hatiku yang penuh ironi, kubiarkan menjadi milik Adrian. Aku tidak turun. Aku hanya menunggu di dalam mobil dengan kaca gelap tertutup rapat. 10 menit kemudian, seorang pria berjaket kulit masuk ke dalam mobilku dan duduk di kursi depan. Dia adalah penyelidik swasta yang kusewa semalam, segera setelah melihat foto-foto itu. Sudah dapat infonya? Tanyaku to the point. Pria itu menyerahkan sebuah amplop. Lengkap, Bu. Foto USG itu asli. Tapi ada satu detail yang menarik. Tanggalnya memang 2 minggu lalu. Tapi dokter kandungannya adalah dokter spesialis fertilitas. Bella tidak hamil secara alami. Dia menjalani program stimulasi hormon untuk hamil. Dia merencanakannya, Bu. Dia sengaja berhenti minum pil KB dan memaksa program hamil tanpa sepengetahuan Pak Adrian. Aku tersenyum miring. Jadi, ini bukan kecelakaan. Ini adalah jebakan. Bella benar-benar ingin mengikat Adrian, atau lebih tepatnya, mengikat hartaku. Sayangnya, dia terlambat 2 langkah. Dan soal masa lalunya, tanyaku lagi. Bella pernah bekerja di 2 klub malam sebelum masuk ke The Golden Spoon. Dia dipecat dari keduanya karena kasus pencurian tip dan memeras pelanggan mabuk. Dia punya rekam jejak, Bu. Anaknya, pemain. Bagus, gumamku. Informasi adalah kekuasaan. Kau punya rekaman pengakuannya. Saya berhasil mendekati mantan teman sekamarnya. Temannya bilang Bella sering sesumbar kalau dia bakal jadi istri orang kaya dan gak perlu kerja lagi. Rekaman suaranya ada di flash disk ini. Aku mengambil flash disk itu. Ini adalah paku terakhir untuk peti mati mereka. Kerja bagus. Transfer sisa bayaranmu akan masuk siang ini. Pria itu keluar. Mobilku kembali melaju menuju kantor pusat. Sesampainya di kantor, aku langsung mengadakan rapat direksi darurat. Kali ini, tidak ada kursi untuk Adrian. Aku duduk di kepala meja, satu-satunya penguasa. Rekan-rekan, bukaku dengan suara mantap. Hari ini kita membuka lembaran baru. Adrian tidak lagi bersama perusahaan ini karena alasan kesehatan pribadi. Seluruh wewenang operasional dan strategis kembali penuh ke tangan saya. Para direktur saling pandang, tapi tidak ada yang berani bertanya. Mereka tahu, bertanya berarti menantang, dan menantang berarti mati secara karir. Fokus kita sekarang adalah rebranding. Kita akan menghapus jejak kepemimpinan lama yang lemah. Kita akan kembali ke akar, kualitas, disiplin, dan profitabilitas. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jawab mereka serempak. Siang harinya, aku duduk di ruanganku, memandang kota dari balik kaca. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Terima kasih sudah mengusir Adrian. Sekarang dia milikku sepenuhnya. Kami akan bahagia dengan anak kami. Kamu akan mati sendirian di tumpukan uangmu, nenek tua. Bella. Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Dia mencoba menyakitiku. Mencoba membuktikan bahwa dia menang karena mendapatkan prianya. Dia tidak mengerti. Dia pikir dia mendapatkan hadiah utama. Padahal dia baru saja memungut sampah yang kubuang. Aku mengetik balasan singkat. Satu-satunya interaksi terakhirku dengan mereka. Selamat menikmati. Sekadar info, Adrian sudah menandatangani pelepasan seluruh asetnya padaku tadi malam. Apartemen yang kalian tempati itu satu-satunya yang tersisa, dan sertifikatnya masih digadaikan ke bank. Cicilannya 15 juta per bulan. Jatuh tempo tanggal 1. Adrian tidak punya pekerjaan, dan namamu sudah di blacklist di seluruh kota. Semoga cinta kalian cukup untuk membayar tagihan listrik dan popok bayi. Semoga beruntung. Aku menekan send. Dalam hitungan detik, status pesan itu berubah menjadi read. Lalu indikator tipping muncul. Lalu hilang. Muncul lagi. Hilang lagi. Dia panik. Dia baru sadar bahwa dia memenangkan pria yang bangkrut. Dia menjebak dirinya sendiri dalam kemiskinan bersama pria tua yang manja dan tidak bisa bekerja. Aku memblokir nomor itu. Aku memblokir nomor Adrian. Aku menutup buku cerita tentang mereka. Aku berjalan ke arah lemari pendingin wine di sudut ruangan. Aku mengeluarkan sebotol Chateau Margaux,
Jauh lebih mahal dan lebih berkelas daripada merlot yang ditumpahkan Bella. Aku menuangnya ke gelas kristal, melakukan swirling dengan sempurna, dan menghirup aromanya yang kaya. Pintu ruangan diketuk. Rina masuk membawa tumpukan laporan baru. Bu, harga saham kita naik 5% setelah pengumuman restrukturisasi manajemen. Aku tersenyum. Pasar menyukai kekuatan. Pasar menyukai kepastian. Bagus, kataku. Siapkan mobil. Malam ini aku mau makan malam di The Golden Spoon. Aku ingin melihat apakah standar baruku sudah dijalankan. Sendirian, Bu? Tanya Rina ragu. Aku menyesap wainku, merasakan cairan hangat itu mengalir di tenggorokan. Rasanya seperti kemenangan. Ya, Rina. Sendirian. Jawabku mantap. Lebih baik makan sendirian di meja ratu daripada makan bersama pengkhianat di kandang babi. Aku berbalik menghadap jendela, menatap refleksi diriku di kaca. Clarissa, 45 tahun. Janda, triliuner. Mereka bilang di puncak itu sepi. Mereka benar. Tapi setidaknya, pemandangannya indah, dan tidak ada yang berani menumpahkan anggur ke bajuku lagi. Aku mengangkat gelas ke arah bayanganku. Skakmat. Tem. 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 Tem.